Kaisar Pedang yang mengejutkan. Bab 1141 kalahkan musuh dengan satu gerakan. Wei Feng bergegas menuju Lin Bai seperti angin kencang, tapi Lin Bai berdiri diam. Hanya dalam sekejap mata, Dou Ning, Ye Jianqiu, dan Jian Ruohan melihat bahwa Wei Feng, yang tadi sekuat harimau, sekarang seperti ayam yang dipegang di tangan Lin Bai. Lin Bai menggenggam wajahnya dengan kelima jarinya dan menatap Wei Feng dengan dingin. Bagaimana ini mungkin? Wei Feng dipegang di depan wajahnya oleh 5 jari Lin Bai. Dia merasakan kekuatan yang menakutkan dan niat membunuh yang dingin melonjak di tubuh Lin Bai, dan dia tiba-tiba mulai keringat. Lepaskan aku, lepaskan aku. Wei Feng berteriak dengan cemas. Dou Ning tercengang dan berseru, bagaimana ini mungkin? Kakak senior Wei Feng adalah putra roh veteran, dan kekuatannya sangat luar biasa. Bagaimana mungkin dia bahkan tidak bisa melewati satu gerakan pun di tangan Lin Bai? Ya, Tuhan, pria ini sangat kuat. Apakah dia lebih kuat dari kakak senior Wei Feng? Sulit dipercaya. 2 orang lainnya juga berseru. Kakak senior Wei Feng. Ye Jianqiu tampak cemas saat melihat Lin Bai meraih Wei Feng. Jian Ruo berkata dengan suara dingin, apakah kamu melihat itu? Jika Lin Bai ingin membunuh Wei Feng, kamu dan aku bahkan tidak bisa datang untuk menyelamatkan. Ye Jianqiu memandang Lin Bai dengan cemas saat ini dan buru-buru berteriak, Saudara Lin, Wei Feng tidak bermaksud jahat, itu yang dia katakan, tolong jangan dimasukkan ke dalam hati. Lin Bai memandang Wei Feng dengan dingin, dan perlahan-lahan mengencangkan jari-jarinya. Ye Jianqiu dan Jian Ruohan sama-sama menyaksikan tanpa daya saat jari-jari Lin Bai perlahan-lahan menembus daging dan darah wajah Wei Feng. Darah segera muncrat dari lukanya, mengubah Wei Feng menjadi pria berdarah. Saudara Lin, bukankah kita masih memiliki sesuatu yang penting untuk dibicarakan? Teriak Jian Ruohan saat ini. Mendengar suara Jian Ruohan, ekspresi acuh tak acuh di wajah Lin Bai sedikit meredup, dan dia melemparkan Wei Feng sejauh 10 meter, lalu berbalik dan berjalan menuju Jian Ruohan. Wei Feng jatuh ke tanah, wajahnya ngeri dan berkeringat. Dia memandang Lin Bai dengan panik. Pada saat itu, Wei Feng sangat merasakan bahwa Lin Bai benar-benar pembunuh. Jika Jian Ruohan tidak berbicara jika demikian, Lin Bai mungkin akan menghancurkan kepalanya. Berjalan ke sisi Jian Ruohan, Lin Bai memunggungi Wei Feng dan berkata, Kakak senior Wei Feng, kamu mengatakan bahwa Lin tidak memiliki guru dan tidak memiliki pendidikan. Tetapi jika kakak senior Wei Feng berpendidikan tinggi, dia tidak akan mengatakannya tuduhan yang baru saja dia lontarkan terhadap Lin. Kata-kata kasar seseorang. Karena kakak senior Wei Feng ingin mengajari Lin bagaimana melakukan sesuatu, maka setidaknya kakak senior Wei Feng harus belajar bagaimana berperilaku terlebih dahulu. Ini adalah kediaman Ruohan. Membunuh orang di sini mungkin akan menyinggung perasaan Ruohan. Tidak senang. Biarkan saja masalah ini. Jika saudara Wei Feng masih ingin mengajari Lin bagaimana berperilaku, maka mari kita cari tempat terpencil dan bertarung dengan baik. Kata Lin Bai dingin. Wei Feng melihat ke belakang Lin Bai dengan ketakutan di matanya. Jangan berani. Jangan berani. Kakak muda Lin Bai. Tidak, kakak senior Lin Bai, aku tahu kesalahanku, tapi tolong jangan tersinggung. Wei Feng buru-buru bangkit dan berkata kepada Lin Bai dengan ngeri. Lin Bai mengabaikan Wei Feng dan berkata kepada Jian Ruohan, Ruohan, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Jian Ruohan mengangguk dan berkata, ayo pergi. Jian Ruohan segera datang ke Jian Ruohan bersama Lin Bai. Di kamar kerja Ruohan, di aula utama. Ketika Wei Feng melihat Lin Bai pergi, dia menghela nafas lega dan duduk di tanah, tampak terkejut. Saudaraku Ye, aku minta maaf, aku tidak dapat membantumu. Wei Feng tersenyum pahit, aku tidak menyangka orang ini begitu kuat. Dengan kekuatannya saat ini, aku khawatir dia sudah melampaui kita. Banyak. Ye Jianqiu menangkupkan tinjunya dan tersenyum. Terima kasih, kakak senior Wei Feng. Tolong jangan ikut campur dalam masalah ini. Saya akan menanganinya secara alami. Adapun Lin Bai, dia memang berbeda dari orang biasa. Saya sudah mempelajari ini di Lingdong. Ye Jianqiu tersenyum pahit. Wei Feng bertanya dengan rasa ingin tahu, Saudara Ye, Lin Bai ini sangat luar biasa. Dengan kekuatannya, dia pasti bukan orang yang tidak dikenal di Miracle Ridge. Mengapa saya belum pernah mendengar nama Lin Bai sejak saya berada di Wu Feng selama bertahun-tahun? Ye Jianqiu berkata sambil tersenyum, sederhana sekali, karena baru kurang dari setahun sejak Lin Bai menjadi anggota Wu Feng. Apa? Kurang dari setahun? Wei Feng berkata dengan kaget, ya, karena saudara Ye mengenalnya, seharusnya dialah orang yang beribadah ke Miracle Ridge bersama-sama. Saudara Ye telah mencapai alam Tiandan tingkat ke-6 dalam waktu kurang dari setahun, dan bagaimana dia bisa lebih rendah? Saudara Ye telah mencapai alam Tiandan tingkat 6 dalam waktu kurang dari setahun, dan bagaimana dia bisa lebih rendah? Ya, apakah Lin Bai ini begitu takut padamu?
Wei Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Apakah kamu takut? Apakah aku takut padanya? Ketika Ye Jianqiu mendengar apa yang dikatakan Wei Feng, tatapan kompleks muncul di matanya. Dia diam-diam mengepalkan tinjunya, dengan sedikit niat membunuh di matanya. Di kamar kerja Jian Ruohan. Temperamen Jian Ruohan sedikit dingin, dan kamar kerjanya tidak seberat kamar wanita lain, tapi sangat hambar. Tidak ada perabotan lain di ruangan itu, yang membuat saudara Lin tertawa. Jian Ruohan tersenyum lembut. Tidak masalah, kami para pejuang masih harus fokus pada kultivasi, dan kami dapat menghindari hal-hal lain jika kami bisa. Lin Bai tersenyum ringan. Jian Ruohan bertanya sambil tersenyum, Saudara Lin, mengapa kamu datang kepadaku? Lin Bai mengangkat tangannya dan menutup jendela dan pintu di sekitarnya dengan rapat, lalu mengeluarkan tas dari tas penyimpanan. Larang bendera dan segel lingkungan dengan erat. Ketika Jian Ruohan melihat tindakan Lin Bai, dia pasti sudah menebak apa yang akan dikatakan Lin Bai. Saya khawatir itu bukan masalah sepele. Setelah Lin Bai menyelesaikan semua ini, dia mengeluarkan buah hijau zamrud dari tas penyimpanan dan menyerahkannya kepada Jian Ruohan. Ruohan, kamu banyak membantuku di Gunung Wuyi hari itu. Aku pernah berkata bahwa dia akan diberi hadiah yang berat hadiah di masa depan. Saya akan memberikan buah ini kepada Anda. Jian Ruohan melihat buah itu dengan rasa ingin tahu dan berkata, apakah ini yang ingin Anda katakan kepada saya? Dan Anda masih melakukan ini. Pertempuran besar. Buah ini kelihatannya enak, enak. Kata Jian Ruohan menggoda, menatap Lin Bai dengan senyum cerah. Jian Ruohan merasa ini hanyalah buah biasa, jadi dia berkata kepada Lin Bai dengan nada bercanda. Lin Bai tersenyum lembut, saya tidak tahu apakah rasanya enak atau tidak. Saya belum pernah memakannya. Ini adalah buah Ascension. Ini dianggap sebagai harta karun di benua kuno ini. Jika buah Ascension ini menyebar, saya khawatir keseluruhannya akan menyebabkan badai berdarah di benua kuno. Buah Ascension hanya memiliki satu efek magis, yaitu setelah seorang pejuang mengambilnya, ia dapat mengubah semangat bela diri, menghancurkan Platikodon semangat bela diri, dan melampaui takdir. Seni bela diri setelah melampaui takdir jiwa, yang dikenal sebagai jiwa bela diri transenden, memiliki kemungkinan tak terbatas. Di tahun-tahun kuno, hampir setiap pejuang yang mengambil buah kenaikan kemudian menjadi seorang yang gigih dan orang kuat yang tak tertandingi. Lin Bai berkata dengan tenang. Dia memberitahu Jian Ruohan asal-usul buah Ascension. Setelah mendengar ini, Jian Ruohan menatap Lin Bai dengan tercengang, matanya lurus ketakutan. Jian Ruohan mengira itu hanya buah liar yang dipetik dengan santai oleh Lin Bai di hutan untuk membuat Jian Ruohan tersenyum, tapi dia tidak menyangka bahwa buah yang dipetik dengan santai Lin Bai memiliki sesuatu. Asal-usul yang menggemparkan dunia. Bab 1142, Melampaui Takdir. Jiwa pedang es terhebat. Saya pikir ini hanya buah yang Anda petik secara acak di hutan untuk menghibur saya, tapi saya tidak menyangka seseorang akan mengenali asal-usulnya yang mengejutkan. Kata Jian Ruohan dengan ngeri. Karena ini yang dikatakan Lin Bai, Jian Ruohan pasti tidak akan percaya bahwa Lin Bai akan menggodanya tanpa alasan. Saudara Lin, buah ini sangat penting. Bukankah lebih baik jika kamu meminumnya? Setelah kamu meminumnya, semangat bela dirimu juga akan berubah. Jian Ruohan selalu ingat bahwa Lin Bai adalah level kuning pertama roh bela diri kelas. Jika dia mengambil buah ini, dia akan disebut menyia-nyiakan roh bela diri kelas 1 tingkat kuning. Lin Bai tersenyum pahit, meskipun buah ini memiliki efek magis yang besar, namun tidak berpengaruh padaku. Ruohan, semangat bela diriku agak aneh, dan buah Ascension tidak berguna bagiku. Terima saja. Jian. Ruohan menatap buah Ascension dengan tatapan kosong, dengan sedikit keraguan dan keraguan di wajahnya. Menurut karakter Jian Ruohan, mustahil baginya untuk menerima buah kenaikan yang begitu berharga tanpa alasan. Tapi Jian Ruohan hanya menyaksikan duel antara Lin Bai dan Wei Feng, dan menemukan bahwa jarak antara dirinya dan Lin Bai semakin lebar. Dia tidak mau menerimanya. Jika ini terus berlanjut, dia akan semakin jauh dari Lin Bai. Jika dia bisa mengambil buah ini, melampaui destiny Platikodon, dan memiliki kemungkinan tak terbatas, maka ini akan menjadi satu-satunya kemungkinan baginya untuk mengejar Lin Bai. Jian Ruohan melihat buah itu, ragu-ragu. Lin Bai berkata sambil tersenyum, ada apa? Jian Ruohan berkata dengan wajah serius, saya pantas mendapatkan hal yang begitu berharga. Anda baru saja mengatakan bahwa saya membantu Anda di Gunung Wuyi. Itu hanya usaha kecil, bagaimana bisa Anda menerimanya? Hal yang sangat berharga. Lin Bai tersenyum canggung dan berkata, hahaha, Ruohan, Mingjian Villa baik padaku, dan kamu juga baik padaku. Kamu tidak perlu merasa bersalah karena menerima buah ini. Oke, aku tidak ingin itu menjadi milik ibu mertuaku dan ibu mertuaku. Kamu tidak akan seperti ini sebelumnya. Ambillah, karena aku mengeluarkannya, aku tidak akan melakukannya. Jangan mengambilnya kembali, kata Lin Bai dengan serius. Baik.
Jian Ruohan benar-benar mengambil keputusan dan berkata dengan serius, saya akan menerima buahnya. Jika saudara Lin membutuhkan saya di masa depan, silakan bertanya, saya, Jian Ruohan, juga dapat membantu. Adalah tugas kita untuk menempatkannya. Lin Bai melambaikan tangannya dan berkata, mari kita tidak membicarakannya untuk saat ini. Ambil saja buahnya dan biarkan saya melihat seperti apa semangat bela diri Anda nantinya. Kamu tampaknya adalah roh bela diri tingkat bumi kelas 9. Apakah itu pedang ilahi jiwa es? Ya, Jian Ruohan mengangguk. Lin Bai berkata, aku akan melindungimu, silakan ambil buahnya. Jian Ruohan mengangguk dan berkata, oke. Segera, Jian Ruohan duduk bersila dan menelan buah itu. Lin Bai melihat ketika bibir merah Jian Ruohan memakan buah tersebut, buah yang naik secara spontan berubah menjadi aliran gas hijau zamrud dan menyatu ke dalam tubuh Jian Ruohan. Pada saat itu, Lin Bai merasa seluruh ruang kamar kerja dipenuhi dengan medan kekuatan magnet yang sangat besar. Dari tubuh Jian Ruohan, gelombang kekuatan mengerikan mulai merembes ke udara. Berdengung. Segera, di atas kepala Jian Ruohan, sepotong kabut putih es memenuhi udara. Di antara mereka adalah pedang giok putih ini. Ini adalah roh bela diri Jian Ruohan, roh bela diri tingkat bumi kelas 9. Pedang ilahi jiwa es. Lin Bai melihat ke arah pedang ilahi jiwa es. Pada saat itu, di dalam kabut, ada gas hijau yang disuntikkan ke dalamnya, membungkus pedang ilahi jiwa es. Tiba-tiba, suntikan gas hijau sepertinya memberi kehidupan baru pada pedang ilahi jiwa es. Ketika pedang ilahi jiwa es bergetar dengan cepat dan merasakan maksud dari pedang tersebut, Lin Bai tahu bahwa ini adalah ekspresi gembira dari pedang ilahi jiwa es. Lin Bai diam-diam menyaksikan perubahan jiwa bela diri Jian Ruohan, dia tidak berbicara dan berdiri diam di samping. Lebih dari 3 jam telah berlalu. Gumpalan gas hijau akhirnya diserap seluruhnya oleh pedang ilahi jiwa es, dan pada saat ini, pedang ilahi jiwa es tiba-tiba mulai berubah. Lin Bai melihat lebih dekat dan melihat bahwa dalam kabut putih es di atas kepala Jian Ruohan, pedang ilahi jiwa es meledak seketika, dan mulai memadatkan jiwa bela diri yang benar-benar baru. Tidak lama kemudian, pedang seputih es muncul di kabut, seolah satu ayunan pedang sudah cukup untuk membelah dunia. Pedang tajam ini muncul, memancarkan aura menakutkan seorang kaisar. Lin Bai tidak bisa membantu tetapi mengecilkan pupilnya, dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Dalam jiwa pedang ini, Lin Bai merasakan udara dingin yang sangat kuat, dan ada juga udara yang mendominasi seperti kaisar dalam pedang. Bahkan jiwa pedang pemakan Lin Bai sedikit gemetar saat ini, memancarkan semangat juang. Pada saat ini, Jian Ruohan perlahan membuka matanya, dengan sedikit kegembiraan di matanya. Wow, wow, saat Jian Ruohan membuka matanya, tingkat kultivasinya langsung menembus dari alam Tiandan tingkat kelima ke kesempurnaan agung alam Tiandan. Hancurkan 5 alam berturut-turut. Apakah ini kekuatan roh bela diri yang transenden? Lin Bai memandang Jian Ruohan dengan kaget. Jian Ruohan baru saja membuat jiwa bela dirinya melampaui takdir dan tidak lagi terikat oleh Platicodon Grandiflorum. Pada saat ini, Jian Ruohan langsung naik ke 5 alam. Sungguh suatu berkah. Mungkinkah di dunia seni bela diri selama berabad-abad, ada begitu banyak orang yang berjuang demi mendapatkan buah Ascension, namun mereka memiliki kekuatan yang menentang surga. Sungguh luar biasa, kata Lin Bai dalam kengerian. Tepat setelah melampaui, Jian Ruohan menerobos 5 alam berturut-turut. Tindakan ini membuat Lin Bai ketakutan. Berhasil. Lin Bai bertanya sambil tersenyum ketika dia melihat Jian Ruohan berdiri dari tanah, dengan sedikit ekstasi di wajahnya. Jian Ruohan memandang Lin Bai, wajahnya memerah, dan bibir merahnya tidak bisa menahan tawa, berhasil, melampaui takdir. Dan pedang ilahi jiwa es juga telah menjadi roh bela diri yang transenden. Aku jiwa bela diri saat ini harus disebut jiwa pedang es tertinggi. Mata Jian Ruohan segera berubah menjadi seputih es dan dia melirik ke sisi ruangan. Sikat. Kekuatan es yang tak ada habisnya mengembun, membekukan seluruh ruangan dalam sekejap. Dan di dalam es ini, udara dingin yang menggigit membuat seluruh darah di tubuh Lin Bai terasa seperti akan membeku. Bahkan jika Lin Bai mati-matian menggunakan kekuatan spiritualnya untuk melawan, udara dingin yang menggigit sepertinya menusuk tubuh Lin Bai. Jiwa tidak bisa membiarkan Lin Bai menolak sama sekali. Setelah 10 detik berada di udara dingin, Lin Bai sudah gemetar kedinginan, wajahnya berubah ungu, dan darah di tubuhnya berangsur-angsur mengembun menjadi es batu. Ruohan. Lin Bai tidak bisa menahan udara dingin dan buru-buru berteriak kepada Jian Ruohan. Saat itulah Jian Ruohan bereaksi dan melihat seluruh tubuh Lin Bai gemetar terus-menerus, wajahnya berubah menjadi ungu dan seluruh tubuhnya menegang. Segera, Jian Ruohan dengan cepat mengumpulkan jiwa pedang es Jidao, dan udara dingin di ruangan itu perlahan menghilang. Lin Bai, kamu baik-baik saja. Jian Ruohan berteriak cemas. Lin Bai menghela nafas lega, menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengusir rasa dingin di tubuhnya, dan segera tersenyum pahit. Maaf,
Lin Bai. Jian Ruohan menyalahkan dirinya sendiri. Tidak masalah, kamu baru saja membuat roh bela diri melampaui takdir. Aku tahu hatimu bahagia dan ingin memverifikasi kekuatan roh bela diri. Aku bisa mengerti, kata Lin Bai sambil tersenyum tipis. Jian Ruohan tersenyum dan berkata, terima kasih banyak, Lin Bai. Saya khawatir saya tidak akan bisa membalas kebaikan sebesar itu dalam hidup ini. Lin Bai tersenyum dan berkata, Ruohan, jangan katakan itu, karena semangat bela diri Anda telah melampaui takdir. Di masa depan, Anda pasti akan jauh lebih baik dari saya dalam berkultivasi. Anda juga baru saja mengetahui bahwa jiwa bela diri Anda baru saja melampaui takdir, dan ranah kultivasi Anda telah menembus 5 ranah. Dengan temperamen pekerja kerasmu, aku khawatir itu tidak akan memakan waktu lebih dari setahun. Kamu dapat mencapai alam surga terbang, atau bahkan mencapai alam di atas alam surga terbang. Jian Ruohan mengangguk penuh semangat. Jian Ruohan memiliki perasaan yang jelas bahwa Jidao Ice Sword Soul miliknya saat ini. Selama dia mengolahnya dengan santai, ada perasaan menerobos dunia. Semangat bela diri yang transenden memang luar biasa. Dengan cara ini, saya akan bisa mengejar Lin Bai. Kata Jian Ruohan dalam hatinya. Bab 1143 Hari Tantangan Putra Suci. Jian Ruohan ada di dalam ruangan, setelah mengenal roh bela diri yang transenden. Setelah setengah hari, Lin Bai dan Jian Ruohan keluar dari kamar kerja bersama. Wajah Jian Ruohan kembali ke ekspresi dingin yang sama seperti sebelumnya, dengan ekspresi serius. Di aula, Ye Jianqiu, Dou Ning, Wei Feng dan yang lainnya masih duduk di sini menunggu. Ketika mereka melihat Lin Bai dan Jian Ruohan berjalan keluar, Ye Jianqiu juga tersenyum dan berdiri untuk menyambut mereka. Ruohan, apakah kamu sudah menyelesaikan masalah ini dengan saudara Lin? Ye Jianqiu bertanya dengan rasa ingin tahu. Sesuai kesepakatan, tidak ada yang serius, hanya obrolan ringan. Lin Bai tersenyum tipis, kalau begitu, Ruohan, kakak Ye, aku akan pergi dulu. Setelah mengatakan itu, Lin Bai meninggalkan Jian Ruohan. Ye Jianqiu berteriak kepada Lin Bai saat ini, saudara Lin, hari ini adalah hari tantangan putra suci sebulan sekali. Kita semua berencana pergi ke puncak pertama untuk melihat betapa kuatnya putra suci. Jika Anda tidak punya apa-apa penting untuk dilakukan, kita akan pergi bersama. Benar, hari tantangan putra suci sebulan sekali. Ketika Lin Bai mendengar ini, ekspresi aneh muncul di wajahnya, dan dia tersenyum pahit dan berkata, orang itu Ye Jianjun, aku khawatir dia tidak ingin melihatku sekarang. Lin Bai setelah membunuh Kehan dan juga inkarnasi Ye Jianjun, Hua Yuxian mengingatkan Lin Bai bahwa Ye Jianjun tidak akan melepaskannya. Jian Ruohan bertanya sambil tersenyum, Lin Bai, apakah ada hal penting yang harus kamu lakukan selanjutnya? Saya ingat kamu datang ke puncak kelima Miracle Ridge hanya untuk menantang Putra Suci. Hari ini adalah hari tantangan Putra Suci. Bisakah kamu bertemu Putra Suci? Hanya dengan mengambil tindakan dan mengenal diri sendiri dan musuh Anda dapat menang dalam setiap pertempuran. Jika Anda tidak ada hubungannya, pergi dan lihatlah. Jian Ruohan ingat bahwa ketika Lin Bai datang ke Wu Feng, dia pernah ditanya bagaimana cara menjadi anak suci. Lin Bai mendengar suara Jian Ruohan dan berpikir sejenak. Memang benar, aku belum pernah melihat wujud asli Ye Jianjun mengambil tindakan, dan aku tidak tahu seberapa kuat Ye Jianjun. Inkarnasi itu hanya memiliki kekuatan lemah Ye Jianjun. Jika aku bisa melihat wujud asli Ye Jianjun mengambil tindakannya. Dia mungkin akan mentraktirku. Ini akan sangat membantu di masa depan. Lagi pula, ini Wu Feng. Bahkan jika Ye Jianjun ingin membunuhku, aku khawatir itu tidak akan semudah itu. Aku memiliki 3 senjata spiritual yang sangat bela diri di tanganku. Bahkan jika Ye Jianjun membunuhku dengan cara apapun, aku masih memilikinya. Kekuatan mempertahankan diri. Lin Bai menarik napas dalam-dalam dan merenung untuk waktu yang lama. Oke, ayo pergi dan melihat. Lin Bai tersenyum tipis. Segera, Ye Jianqiu, Jian Ruohan, Lin Bai, Dou Ning, Wei Feng dan lainnya semuanya berjalan menuju puncak pertama. Hari ini adalah hari tantangan Putra Suci. Sejumlah besar prajurit telah berkumpul di banyak tempat di puncak pertama. Lin Bai dan yang lainnya datang ke alun-alun di mana terdapat puluhan ribu prajurit. Di tengah alun-alun terdapat sebuah cincin, saat ini seorang pria berambut putih dan berpakaian putih sedang duduk bersila di atas panggung menunggu penantang datang. Ye Jianjun. Lin Bai mendatangi kerumunan dan melihat pria berambut putih itu. Dia persis sama dengan pria berambut putih yang ditemui Lin Bai di 9 lintasan Gunung Darah. Jian Ruohan memandang Ye Jianjun, yang sedang duduk bersila di atas ring, dan berkata kepada Lin Bai dengan tenang, Ye Jianjun tiba-tiba muncul 5 tahun lalu, mengalahkan Putra Suci Ji Guan sebelumnya, dan menjadi Putra Suci. Kapan Ye Jianjun duduk di atas tahta, setelah mengambil posisi Putra Suci?
Dia tidak pernah bergerak dengan seluruh kekuatannya. Sekarang, di 5 puncak Miracle Ridge, satu-satunya orang yang benar-benar mengetahui kekuatan Ye Jianjun, kecuali beberapa orang kepercayaan di sekitar Ye Jianjun, hanya ada 3 tuan. Yang Maha Tinggi mengetahuinya, kata Jian Ruohan lembut. Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu, berapa banyak orang kepercayaan di sekitar Ye Jianjun. Jian Ruohan berkata, dikatakan ada 4. Kehan, Wen Fu, Yan Yu, Chu Yue. Tidak hanya 4 orang ini, orang-orang mereka adalah putra roh veteran, dan mereka semua berada di alam sempurna alam Tiandan. Saya melihat 3 orang berdiri di bawah ring. Di sana ada Wen Fu, Yan Yu, dan Chu Yue, tetapi hari ini tampaknya Kehan tidak ada di sana. Ayo. Jian Ruohan memandang 3 orang yang berdiri di bawah ring dan berkata kepada Lin Bai dengan tenang. Lin Bai menunduk dan melihat ke bawah. Di bawah ring, memang ada 3 pria berdiri. Ketiga pria ini memancarkan gelombang kekuatan yang menakutkan. Jelas bahwa mereka semua berada pada tingkat sempurna dari alam pil surgawi. Lin Bai mengangguk dalam diam. Kehan tidak datang. Lin Bai tahu lebih baik dari siapapun mengapa Kehan tidak datang, mungkin karena Raja Neraka tidak mengizinkannya mengembalikan Yang, jadi dia tidak bisa datang. Downing menggelengkan kepalanya saat ini dan berkata, "Hei, sepertinya tidak ada yang berani menantang putra suci bulan ini." Wei Feng berkata dengan ringan, "Benarkah? Ada begitu banyak master di 5 puncak Miracle Ridge sekarang. Tetapi sedikit yang benar-benar memiliki kemampuan untuk menantang putra suci adalah Wen Fu, Yan Yu, Chu Yue, Ji Guan, dan Liang Kun. Dan di antara mereka, Wen Fu, Yan Yu, dan Chu Yue semua adalah orang kepercayaan putra suci. Tentu saja, mereka tidak dapat mengambil tindakan. Bagaimana dengan Ji Guan? Meskipun putra suci sebelumnya memiliki kekuatan yang baik, dia sekarang dikatakan mengasingkan diri dan membuat terobosan. Satu-satunya di sebelah kiri adalah Liang Kun. Kudengar Liang Kun terluka parah belum lama ini. Dia dikirim kembali ke Wu Feng oleh Hua Yuxian, dan dia masih belum pulih dari luka-lukanya. Selain 5 orang ini, siapa lagi yang berani menantang Yang Suci Nak? Wei Feng berkata dengan ringan. Lin Bai diam-diam mendengarkan percakapan antara Wei Feng dan Downing. Saat ini, seorang pria dan seorang wanita datang dari kejauhan. Saudara Lin, saya tidak bertemu Anda selama beberapa bulan. Kultivasi Anda menjadi semakin maju. Kedua pria itu datang dan berkata kepada Lin Bai sambil tersenyum. Lin Bai mendongak dan berkata sambil tersenyum, "Kakak senior Kang Yiyang, kakak perempuan Kang Xiyun." Kang Xiyun berjalan mendekat dan berkata dengan bosan, "Dengan tingkat kultivasimu saat ini, apakah kamu mengejekku dengan memanggilku kakak perempuan?" Lin Bai, kakak senior Bai. Hahaha. Lin Bai tersenyum canggung. Kang Yiyang menggelengkan kepalanya dengan ringan dan berkata, "Sepertinya tidak ada yang berani menantang putra suci hari ini. Ini sudah setahun berturut-turut, dan tidak ada yang berani menantang putra suci." Lin Bai terkejut, tidak ada yang menantang putra suci selama setahun berturut-turut. "Apakah kamu sudah sampai?" Kang Yiyang mengangguk dan berkata, "Iya. Wen Fu, Yan Yu, dan Chu Yue semuanya adalah orang kepercayaan putra suci." Di Ji Guan mundur, Liang Kun terluka parah, dan yang lainnya tidak layak disebutkan sama sekali. Lin Bai dengarkan dan segera mengangguk dalam diam. Sebentar lagi hari akan berlalu dan matahari akan terbenam di Cakrawala. Sepertinya tidak ada yang akan menantang hari ini. Kalau begitu, Lin akan pergi dulu. Lin Bai menunggu sampai matahari terbenam dan melihat bahwa dia belum naik ke panggung, jadi dia berkata sambil tersenyum. Jian Ruohan berkata dengan tenang, "Saya pikir Liang Kun akan naik ke panggung hari ini untuk membiarkan Anda melihat kultivasi putra suci. Tanpa diduga, Liang Kun tidak datang, jadi perjalanan kami sia-sia." Lin Bai menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Tidak masalah. Ayo kita libur saja. Ayo pergi, kakak Kang, Ruohan, Kang Xiyun, kakak Ye." Lin Bai menyapa orang-orang di sekitarnya dan hendak meninggalkan puncak pertama. Saat Lin Bai dan yang lainnya hendak pergi, seorang pria berbaju hijau berjalan menuju Lin Bai dengan senyum dingin di wajahnya. Pria ini berjalan lurus ke arah Lin Bai. Ketika dia datang ke Lin Bai, dia berkata sambil tersenyum, "Yang mulia, apakah Anda Lin Bai?" Chu Yue, Kang Yiyang, Kang, Jian Ruohan dan Ye Jianqiu melihat ekspresi itu. Wajah pria ini mereka semua terkejut. Ketika Lin Bai melihat orang ini, Jian Ruohan telah memperkenalkannya sebelumnya. Nama orang ini adalah Meng Yue, dan dia adalah orang kepercayaan Ye Jianjun. Jika dia datang ke Lin Bai sekarang, dia mungkin datang dengan niat buruk. Lin Bai tampak dingin dan serius, mengangguk dan berkata, "Saya Lin Bai." Meng Yue tersenyum sedikit, "Saudara muda Lin Bai, Putra Suci telah mengabarkan bahwa saya mengundang saudara muda Lin Bai ke pertemuan di rumah Putra Suci." Saat Meng Yue berbicara, menatap Ye Jianjun. Lin Bai menoleh ke belakang dan melihat Ye Jianjun,
yang sedang duduk bersila di atas ring dengan mata tertutup dan berkonsentrasi, berdiri di beberapa titik dan menatap Lin Bai dengan senyum lembut di wajahnya. Tapi ada pisau tersembunyi di senyuman. Jian Ruohan dan Kang Yi yang sama-sama sedikit terkejut. Mereka secara alami dapat memahami maksud Ye Jianjun. Saya khawatir orang yang datang ke sini tidak baik. Bab 1144 Rumah Putra Suci. Perjamuan Hongmen. Saudara muda Lin Bai, Putra Suci mengundangmu pergi ke rumah Putra Suci untuk berkumpul. Chu Yue berkata kepada Lin Bai sambil tersenyum. Lin Bai menoleh ke belakang dan melihat Ye Jianjun berdiri di atas panggung dan menatap Lin Bai sambil tersenyum. Ada pisau tersembunyi di senyuman ini. Kang Yiyang dan Jian Ruohan tercengang, tetapi mereka tidak menyangka Ye Jianjun akan mengundang Lin Bai ke rumah Putra Suci. Saudara Lin, ini karena kamu kurang menarik. Kamu masuk dan mengenal Putra Suci, dan kamu bahkan tidak berencana untuk berbicara dengan kami. Kang Yiyang berkata sambil tersenyum. Kang Yiyang mengira Lin Bai dan Ye Jianjun adalah teman baik, jadi dia berkata dengan bercanda. Saya khawatir orang yang datang ke sini adalah orang jahat. Lin Bai berkata dengan niat membunuh terpancar di matanya setelah mendengar kata-kata Kang Yiyang. Tiba-tiba, ketika Kang Yiyang dan Jian Ruohan mendengar perkataan Lin Bai, wajah mereka tiba-tiba berubah. Mendengarkan maksud perkataan Lin Bai, Ye Jianjun sepertinya mengundang Lin Bai, bukan untuk mengenang masa lalu, tapi untuk membalas dendam. Jian Ruo bertanya dengan suara dingin, apa yang terjadi? Lin Bai. Kang Yiyang juga tampak terkejut dan berkata, Saudara Lin, apakah terjadi sesuatu di sini? Lin Bai menarik napas dalam-dalam ketika dia mendengar apa yang mereka berdua katakan. Dia menarik napas, menatap Chu Yue, dan berkata sambil tersenyum, kakak senior Chu Yue, bagaimana jika saya tidak pergi? Apa rencanamu? Maukah kamu membawaku pergi dengan paksa? Chu Yue berkata sambil tersenyum, saudara muda Lin Bai bercanda. Putra Suci mengundang Anda, hanya untuk pertemuan kecil. Jika saudara muda Lin Bai benar-benar menolak untuk pergi, maka tidak ada yang bisa saya lakukan. Undang yang lain, seperti Tang Bufan, Jian Ruohan, Ye Suxin, Kang Xiyun, Kang Yiyang, dan tentu saja Bai Xiao-Xiao. Atau mungkin pergi ke kerajaan Shenwu untuk saudaramu. Undang murid-murid sekte Lingjian. Atau undang Jibei. Kan ketika Yiyang dan Jian Ruohan mendengar ini, mereka jelas-jelas mengancam Lin Bai. Seketika kemarahan muncul di wajah mereka berdua. Kamu mencari kematian. Lin Bai berkata dengan dingin ketika dia mendengar apa yang dikatakan Chu Yue. Hahaha, apakah kamu mencari kematian atau tidak bukanlah keputusan akhir dari kakak muda Lin Bai. Sekarang, kakak muda Lin Bai, tolong pikirkan jawabanmu sebelum menjawabku. Haruskah kamu pergi atau tidak? Kata Chu Yue dengan senyum dingin. Lin Bai memandang Chu Yue dengan wajah muram, dan segera berkata sambil mencibir, haha, karena Putra Suci mengundang saya, mengapa saya tidak pergi? Tolong pimpin jalannya, kakak senior Chu Yue. Oke, silakan. Saudara muda Lin Bai, tolong. Chu Yue memberi isyarat, tolong. Lin Bai tampak murung dan berjalan. Jian Ruohan buru-buru melangkah maju, Lin Bai, aku akan pergi bersamamu. Chu Yue buru-buru menghentikan Jian Ruohan dan terkekeh, Nona Jian Ruohan, Putra Suci hanya mengundang Lin Bai. Karena dia telah berjanji untuk pergi, jadi jika Nona Jian Ruohan ingin pergi ke rumah Sengzi, sepertinya dia hanya bisa menunggu sampai waktu berikutnya. Jian Ruohan menatap Chu Yue dan berkata dengan dingin, apa yang ingin kamu lakukan? Chu Yue mencibir, apa yang harus kita lakukan? Ingin melakukannya. Kenapa kamu tidak bertanya pada Lin Bai apa yang dia lakukan? Tapi aku khawatir dia tidak punya waktu untuk memberitahumu secara detail sekarang. Mari kita tunggu sampai dia keluar dari rumah Putra Suci. Jika dia masih hidup jika kamu keluar hidup-hidup. Chu Yue tersenyum dingin. Lin Bai berbalik dan berkata, Ruohan, tidak akan terjadi apa-apa padaku. Ayo pergi, kakak senior Chu Yue. Orang yang dicari Putra Suci adalah aku dan tidak ada hubungannya dengan mereka. Kuharap rumah Putra Suci tidak akan mempersulit teman-temanku sepertiku. Juga, jangan mempersulit sekte Lingjian. Lin Bai berkata dengan dingin. Chu Yue berkata sambil tersenyum, selama kamu bersedia untuk patuh, Istana Putra Suci secara alami tidak akan menyerang sekte yang lebih rendah di Lingdong. Tolong. Chu Yue dan Lin Bai meninggalkan alun-alun bersama-sama dan pergi ke tempat suci. Rumah Putra. Pada saat ini, Ye Jianjun di atas panggung berjalan menuruni panggung, meninggalkan alun-alun bersama Yan Yu, Wen Fu, dan lainnya, dan kembali ke rumah Sengzi. Kang Yiyang menyaksikan Lin Bai pergi bersama Meng Yue, dan segera berkata dengan ekspresi muram, tidak, sesuatu yang besar akan terjadi. Xiyun, pergi dan beritahu ayah, sehingga dia harus datang ke rumah Putra Suci. Ayo kita lihat apa yang terjadi dulu. Kang Yiyang melangkah keluar dengan tergesa-gesa, mengikuti di belakang Lin Bai dan Chu Yue tanpa tergesa-gesa. Jian Ruohan tidak ragu sama sekali,
dan mengikuti Lin Bai dan Chu Yue sebelum Kang Yi yang pergi. Bagaimana mungkin Putra Suci mengundang Lin Bai ke rumah Putra Suci tanpa alasan? Wei Feng berkata dengan bingung. Meskipun kakak senior Chu Yue telah tersenyum dan berbicara, ancaman dalam kata-katanya sudah jelas. Dou Ning berkata dengan ringan, sepertinya Lin Bai telah menyinggung Putra Suci. Jadi, dengan karakternya, tidak mungkin tidak untuk menyinggung orang lain. Ye Jianqiu berkata dengan dingin, mengusir Jian Ruohan. Ayo pergi dan melihat rumah Sengxi. Mungkin sesuatu yang besar akan terjadi hari ini. Wei Feng dan Dou Ning saling memandang dan pergi. Lin Bai dan Chu Yue berjalan berdampingan. Chu Yue berkata sambil tersenyum, sepertinya kamu sangat populer. Semua temanmu ikut bersamamu. Lin Bai berkata dengan dingin, saya tidak bisa mengontrol kemana mereka pergi, tetapi karena saya telah berjanji untuk pergi ke anak suci, aku di sini, tolong jangan lakukan apapun pada teman-temanku. Haha, seperti yang kubilang, selama kamu patuh dan mengikutiku ke rumah Putra Suci, aku tidak akan melakukan apapun pada teman-temanmu. Chu Yue berkata dengan dingin. Kepada, Han, apakah kamu membunuhnya? Lin Bai tersenyum dingin, iya. Chu Yue mencibir, apakah kamu tahu bahwa aku bisa membunuhmu hanya dengan satu kata dari jawabanmu? Lin Bai kata Leng, dia berkata dengan suara keras, kalau begitu, kamu harus lebih kejam dan jangan biarkan aku melarikan diri hidup-hidup. Jika tidak, hanya karena kamu mengancamku dengan teman-temanku dan sekte Lingjian, aku pasti akan membiarkanmu mati tanpa tubuh. Utuh. Kata Chu Yue Leng, dia berkata, kami akan menunggu sampai kamu keluar dari rumah Putra Suci hidup-hidup. Kami di sini, rumah Putra Suci ada di depan kami. Chu Yue tersenyum dingin. Lin Bai mendongak dan melihat sebuah istana yang sangat mewah di depannya, dibangun dengan megah dan memancarkan kekuatan orang berpangkat tinggi. Sekilas, itu adalah tempat yang sangat penting di puncak pertama. Tolong, Putra Suci sudah menunggumu. Chu Yue tersenyum dingin, berjalan maju dan membuka pintu rumah Putra Suci. Lin Bai tampak tenang dan berjalan keluar dari rumah Sengxi. Setelah Lin Bai masuk, Chu Yue menutup pintu. Berjalan ke rumah Putra Suci, Lin Bai datang ke aula depan, dia mendongak dan melihat seorang pria berambut putih dalam posisi tinggi, duduk di kursi, menatap Lin Bai dengan mata dingin dan kejam, dengan senyum dingin di wajahnya. Bibirnya, di sebelah pria berambut putih, ada tablet spiritual bertuliskan, semangat mengatasi dingin. Di bawah pria berambut putih, Wen Fu dan Yan Yu memandang Lin Bai mendekat dengan mata dingin. Sudah masuk. Kang Yiyang dan Jian Ruohan tiba di sini satu demi satu dan berseru. Tidak peduli apa yang terjadi, aku harus masuk dan memeriksanya. Setelah Jian Ruohan mengatakan ini, dia hendak bergegas ke rumah Putra Suci. Kang Yiyang buru-buru mengingat Jian Ruohan dan berkata, kamu gila. Di puncak pertama, membobol rumah Putra Suci tanpa izin adalah hukuman mati. Jian Ruohan berkata dengan suara dingin, saya tidak bisa mengendalikan sebanyak itu lagi. Kang Yiyang yang berkata dengan dingin, Nona Jian Ruohan, saya telah meminta Siyun untuk memberitahu ayah saya. Selama saya menunggu ayah saya tiba, tidak akan sulit bagi ayah saya untuk memasuki rumah Putra Suci sebagai tuan dari 5 puncak. Mari bersabar, tunggu sebentar. Wajah Jian Ruohan sedikit cemas, tetapi dia juga tahu bahwa tidak ada perubahan di rumah Putra Suci. Jadi itu bukanlah langkah yang bijaksana untuk masuk ke rumah Putra Suci sekarang. Bab 1145, keluar dari rumah Putra Suci. Di rumah Putra Suci, pria berambut putih Ye Jianjun duduk di kursi tinggi, dengan Wen Fu dan Yan Yu berdiri di bawah. Mereka bertiga menatap dingin ke arah Lin Bai dan Chu Yue yang masuk. Kakak senior Sengxi, Lin Bai ada di sini. Chu Yue memimpin Lin Bai ke aula, menangkupkan tinjunya dan memberi hormat kepada Putra Suci. Lin Bai berdiri di aula utama, dengan wajah dingin dan tidak cukup berkata-kata, dia hanya menatap pria berambut putih itu dengan tenang. Pria berambut putih Ye Jianjun memandang Lin Bai dan terdiam untuk waktu yang lama. Lin Bai tersenyum dingin dengan jijik, yang mulia, Putra Suci dari 5 puncak, sebenarnya menggunakan nyawa kerabat dan teman saya untuk mengancam saya. Perilaku penjahat seperti ini benar-benar menjijikkan. Pria berambut putih itu tersenyum tipis, tidak mungkin, Lin Junior Brother Bai memiliki keterampilan dan ilmu pedang yang luar biasa. Dalam setahun setelah memasuki Miracle Ridge, dia menyebabkan kekacauan besar. Di 9 halaman, ada Akademi Pembunuhan Naga, Akademi Tinju, dan Akademi Pembunuhan Naga. Akademi Kendo, Akademi Pedang, dan Akademi Tombak. Murid utama di jalan kelima Akademi Tao. Pelajari pedang tertinggi yang belum pernah dipelajari siapapun selama ratusan tahun. Di 5 puncak, Ling Zizan membunuh orang di depan Tuan Ye Wuhuan. Saudara muda Lin Bai, dengan kemampuanmu, aku tidak memerlukan trik apapun untuk saudaraku. Aku takut bahkan jika Wen Fu, Yan Yu, dan Chu Yue datang mengundangmu, saudara muda Lin Bai tidak akan melangkah melewati pintu rumah Putra Suci saya. Ye Jianjun,
Seorang pria berambut putih, dia berkata dengan dingin. Lin Bai melihat sekeliling dan melirik Wen Fu, Yan Yu dan Chu Yue tanpa berkomentar. 10 tahun yang lalu, ketika saya masih menjadi murid semut, saya diserang oleh klan iblis dan terluka parah dan sekarat. Kehanlah yang mati-matian menyelamatkan saya dan membawa saya melarikan diri. 7 tahun yang lalu, beberapa orang secara salah menuduh saya membunuh Wu Feng, putra guru puncak. Saya ditahan dan dimasukkan ke dalam penjara bawah tanah. Kehan yang berlari siang dan malam, mencari bukti dan menyelamatkan nyawa. 5 tahun lalu, saya bersaing dengan Ji Guan untuk posisi putra suci. Kami awalnya dikalahkan, tetapi Kehan menemukan seseorang. Berada di tempat yang penuh peluang membantu saya menerobos dunia dan membangkitkan semangat bela diri saya. 4 tahun lalu, pria berambut putih itu menatap Lin Bai dan perlahan menceritakan apa yang telah dilakukan Kehan untuknya. Bagiku, Ye Jianjun, orang penting seperti itu mati di tanganmu. Katakan padaku, bagaimana aku harus membunuhmu agar aku bisa memberi penghormatan kepada roh Kehan di surga? Ye Jianjun melihat ke meja di sebelahnya. Posisi spiritual penuh dengan embun beku. Setelah mendengar Ye Jianjun menceritakan hal-hal Kehan satu persatu, Lin Bai juga tahu betapa pentingnya Kehan bagi Ye Jianjun. Dia menyelamatkan Ye Jianjun berkali-kali dan menemukan banyak peluang bagi Ye Jianjun di saat krisis. Bahkan Ye Jianjun menjadi putra suci, dan Kehan memiliki 30% pujian. Bagi Ye Jianjun, kebaikan orang ini lebih besar daripada tuan dan pelayan. Tak heran jika ketika Ye Jianjun merasa uji coba 9 tingkat akan segera dimulai, ia langsung teringat pada Kehan, bahkan memberi Kehan jimat giok penyelamat nyawa. Di saat krisis, Ye Jianjun bisa muncul dalam inkarnasi. Hadiah semacam ini adalah sesuatu yang tidak pernah dimiliki Wen Fu, Yan Yu, dan Chu Yue. Tidak mengherankan jika setelah kematian Kehan, Ye Jianjun sangat marah dan dengan paksa mengundang Lin Bai ke rumah putra suci segera setelah Lin Bai kembali ke Wu Feng. Kemarilah, berlututlah di depan tahta spiritual Kehan, bersujud dan akui kesalahanmu, sehingga aku bisa membiarkanmu mati dengan lebih bahagia. Setelah Ye Jianjun mengatakan ini, matanya menjadi semakin acuh tak acuh, dan sedikit kemarahan berangsur-angsur muncul di wajahnya. Setelah Lin Bai mendengar ini, dia tersenyum dingin, saudara Ye Jianjun, apa yang kamu katakan lucu sekali. Kehan ingin membunuhku di 9 lintasan. Haruskah aku menunggu kematian saja? Seorang pejuang bertarung untuk hidup dan mati. Jika bukan karena keterampilan keberuntunganku, lebih baik, aku khawatir nama di tahta spiritual sekarang adalah milik Lin Bai-ku. Karena seorang pejuang berjuang untuk hidupnya, lalu mengapa saya salah? Karena saya tidak salah, mengapa saya berlutut untuk mengakui kesalahan saya? Selain itu, ya, kakak senior Ye Jianjun juga mengatakan bahwa jika Anda berlutut dan mengakui kesalahan Anda akan mati, dan jika Anda tidak berlutut, Anda akan mati. Mati. Bagaimanapun, kakak senior Ye Jianjun memiliki niat untuk membunuh hari ini, jadi mengapa repot-repot? Lin Bai berkata dengan dingin. Ye Jianjun menatap Lin Bai dengan dingin, dengan niat membunuh yang dingin muncul di matanya. Kakak senior Sengzi, kenapa repot-repot berdebat dengannya? Ketika saya mengambil tindakan, saya akan mematahkan kakinya. Coba saya lihat apakah tulangnya sekeras giginya yang tajam. Chu Yue yang berdiri di sampingnya segera mendengus dingin. Miliknya tubuhnya bergoyang, dan dia langsung menuju ke Lin Bai. Chu Yue datang, dengan angin kencang bertiup di sekujur tubuhnya, dan momentumnya luar biasa, seperti orang kuat yang tiada taraf, membawa angin dan awan dunia, menderu ke arahnya, mengguncang Lin Bai mundur selangkah demi selangkah. Lin Bai tampak kaget, dan buru-buru mengeluarkan pedang Ziyun dan pedang Qingge dari tas penyimpanan, dan menghadap mereka. Pedang tertinggi. Bunuh dewa. Wajah Lin Bai menjadi gelap, dan cahaya pedang yang ganas langsung menuju ke wajah Chu Yue. Karena Ye Jianjun tidak pernah berpikir untuk membiarkan Lin Bai meninggalkan rumah putra suci hidup-hidup, maka Lin Bai tidak perlu menahan diri. Seperti yang dikatakan Lin Bai barusan, seorang pejuang bertarung untuk hidup dan mati hanya di antara satu pikiran. Jika dipikir-pikir saat mengambil tindakan, Anda pasti akan kalah dalam sekejap. Oleh karena itu, saat Lin Bai mengambil tindakan, itu adalah jurus terkuat di pedang tertinggi. Melihat Chu Yue dan Lin Bai mengambil tindakan, Ye Jianjun tidak menghentikannya, malah dia melihat pertarungan sengit itu dengan mencibir. Wen Fu dan Yan Yu saling memandang dan tersenyum penuh minat di wajah mereka. Setelah 30 putaran, Lin Bai dan Chu Yue mundur 10 langkah. Dengan beberapa kemampuan, tidak heran Kehan mati di tanganmu. Chu Yue menatap Lin Bai dan berkata sambil tersenyum dingin. Pada saat ini, Chu Yue perlahan mengeluarkan sepasang sarung tangan dari tas penyimpanan dan meletakkannya di tangannya. Sarung tangan ini semuanya berwarna hitam, dan setelah kemunculannya, gaya gravitasi yang kuat mengembun di aula. Senjata seni bela diri yang ekstrim.
Lin Bai sekilas mengenali bahwa sarung tangan di tangan Chu Yue adalah senjata roh yang sangat bela diri. Pada saat yang sama, Lin Bai juga menilai bahwa orang ini adalah seorang kultivator tinju. Chu Yue sepertinya serius. Dia bahkan mengeluarkan sarung tangan penghancur Yue yang diberikan oleh kakak senior Sengzi, kata Yan Yu sambil tersenyum tipis saat melihat adegan ini. Iya, Wen Ye juga berkata sambil tersenyum tipis. Chu Yue mengenakan sarung tangannya dan segera mencibir di wajahnya, mari kita lihat bagaimana kamu bisa menerima pukulanku sekarang. Kematian. Chu Yue mendengus dingin dan meninju dengan keras. Rumbel-rumbel. Segera setelah pukulan ini dilepaskan, terdengar suara gemuruh keras di udara. Kekuatan mengerikan yang terpancar dari sarung tangan itu sama menakutkannya dengan menghancurkan kehampaan dan menghancurkan gunung dan sungai. Puff! Bahkan sebelum pukulan ini mengenai Lin Bai, kekuatan mengerikan yang didorong ke depan menyebabkan Lin Bai memuntahkan darah dari mulutnya, dan ekspresinya segera berubah pucat. Dengan budidaya alam Tiandan yang sempurna, ditambah dengan senjata spiritual yang sangat kuat, sungguh sulit untuk dihadapi. Lin Bai tiba-tiba merasakan tekanan. Dengan kekuatan Lin Bai saat ini, menghadapi Chu Yue, yang berada di alam surgawi dan sempurna, dan dengan senjata spiritual bela diri yang luar biasa di tangannya, dia pasti akan ditekan. Pedang terbang. Satu pedang menghasilkan 1000. Pikir Lin Bai, dan segera pedang terbang itu terhunus, berubah menjadi ribuan bayangan pedang, dan meninju Chu Yue dengan keras. Ada suara keras yang menggemparkan bumi. Seluruh istana Putra Suci bergetar hebat. Di luar rumah Putra Suci, wajah Kang Yiyang dan Jian Ruohan penuh kekhawatiran. Pada saat ini, fluktuasi energi spiritual yang kuat dan getaran terus-menerus meletus di rumah Putra Suci. Mata Jian Ruohan dan Kang Yiyang segera terfokus pada rumah Putra Suci, wajah mereka muram. Apakah mereka bertengkar? Seru Kang Yiyang. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kakak Kang, aku tahu kamu punya niat baik. Tunggu saja di sini sementara aku masuk dulu. Kata Jian Ruohan dengan wajah dingin. Dalam sekejap, Jian Ruohan menunjukkan sosoknya dan bergegas ke rumah Putra Suci. Nona Jian Ruohan, tidak. Kang Yiyang berteriak dengan tergesa-gesa, tetapi ketika suaranya keluar, sosok Jian Ruohan telah memasuki rumah Putra Suci. Hei, apa yang harus kita lakukan? Mendobrak rumah Putra Suci tanpa alasan apapun. Jika Balai Penegakan Hukum Wu Feng mengetahui hal ini, itu akan menjadi hukuman mati. Kang Yiyang mengepalkan tinjunya dan berkata dengan cemas, Ayah, apakah kamu belum melakukannya? Ayo, bab 1146, Roh Bela Diri Transenden. Tutupi langit dengan satu pedang. Di rumah Putra Suci, ribuan bayangan pedang ditebas menjadi satu, dan bertabrakan dengan tinju Chu Yue. Suara gemuruh yang keras segera menyebar. Apa? Chu Yue mengeluarkan pukulan dengan senjata seni bela diri terhebat, dan Lin Bai benar-benar menerimanya, kata Yan Yu dengan sedikit terkejut. Meskipun datang berikutnya, Lin Bai sedang tidak bersenang-senang. Meskipun pukulan barusan tidak secara langsung membuat Lin Bai kehilangan kemampuan bertarungnya, itu juga menyebabkan Lin Bai terluka parah. Wen Yu memandang Lin Bai dengan tatapan di wajahnya. Senyum muncul. Saya harus mengatakan bahwa dengan budidaya Lin Tian-Tian di alam dan tingkat 6, dia bisa melawan Chu Yue selama puluhan ronde. Dia memang jenius di 5 puncak, kata Yan Yu ringan. Setidaknya bagi saya, ketika saya berada di alam pil surgawi tingkat 6, saya tidak bisa melawan prajurit kesempurnaan agung alam pil surgawi, dan kami harus bertarung setelah prajurit kesempurnaan agung alam pil surgawi ini mengeluarkan yang terakhir. Senjata seni bela diri. Yan Yu memandang Lin Bai dan berkata dengan dingin. Orang ini tidak boleh dibiarkan meninggalkan rumah Putra Suci hidup-hidup hari ini, jika tidak, dia pasti akan menjadi masalah serius bagi Putra Suci di masa depan. Wen Ye memandang Lin Bai, matanya perlahan menjadi dingin. Chu Yue, biarkan aku membantumu. Mata Wen Ye berkilat, dan dia segera mengambil langkah maju dan menyerang Lin Bai. Wen Fu, jika kamu mengambil tindakan, aku bisa mengalahkan orang ini dalam 3 gerakan. Chu Yue melihat Wen Fu mengambil tindakan dan segera berteriak dengan marah. Tidak ada waktu untuk menunggu. Wen Fu berkata dengan dingin, mari kita bekerja sama untuk menjatuhkannya. Wen Fu mengeluarkan senjata yang merupakan senjata yang sangat kuat dari tas penyimpanannya, dan menembak Lin Bai dalam sekejap. Ketika Chu Yue melihatnya, dia langsung terlihat cemas. Jika dia menangkap Lin Bai, dia pasti akan mendapatkan muka di depan Putra Suci. Di masa depan, dia akan menerima lebih banyak hadiah. Chu Yue tidak ingin membiarkan Wen Ye merebut ini kesempatan pergi sia-sia. Sialan, Chu Yue mengutuk diam-diam, matanya dipenuhi dengan niat membunuh, dan dia akan membunuh Lin Bai di sini. Lin Bai mengeluarkan darah dari semua lubangnya saat ini, wajahnya serius, luka di tubuhnya berfluktuasi dengan hebat, langkahnya terhuyung-huyung, dan dia sepertinya akan jatuh ke tanah. Satu lagi, Lin Bai memandang Wen Fu dari sudut matanya, dengan ekspresi dingin di wajahnya.
Wen Fu dan Chu Yue sama-sama mengambil tindakan, menyerang Lin Bai dengan gerakan membunuh yang ganas. Mereka ingin menghancurkan dantian Lin Bai. Setelah dantian dihancurkan, Lin Bai hanya bisa ditangani oleh mereka. Pedang tertinggi. Satu pemikiran dalam hati pedang. Pedang terbang. Satu pedang menghasilkan 1000. Senjata jiwa bela diri terhebat. Labu api giok. Senjata jiwa bela diri terhebat. Armor dewa perang api darah. Senjata semangat bela diri terhebat. Bendera terbatas. Saat Wen Fu bergabung dalam pertempuran, tekanan Lin Bai hampir menghancurkan Lin Bai. Lin Bai hampir tidak banyak berpikir dan segera menggunakan semua cara yang dia miliki. Armor perang berwarna merah darah dikenakan di tubuh Lin Bai. Pada saat yang sama, Lin Bai melambaikan tangannya, dan bendera hitam disisipkan di sampingnya. Di atas kepalanya, labu kembang api hijau melayang dengan kekuatan spiritual. Labu terbuka, dan 9 naga api bergegas keluar, menyerang Wen Fu dan Chu Yue dengan gigi dan cakar mereka. Bendera yang dibatasi. Jebak dia. Lin Bai berpikir dalam hatinya, dan puluhan juta rantai dari bendera yang dibatasi itu keluar dan menyerang Wen Ye. Sebenarnya ada 3 senjata seni bela diri ekstrim, dan ada 3 di antaranya. Sepertinya aku akan bersenang-senang juga. Yan Yu di samping tersenyum dingin, menangkupkan tinjunya di depan pria berambut putih dan memberi hormat, lalu langsung pergi ke medan perang. Yan Yu, apa yang kamu lakukan di sini? Kata Chu Yue dengan ekspresi dingin. Yan Yu mencibir dan berkata, kami bertiga adalah orang kepercayaan yang mulia Putra Suci, dan mereka adalah salah satu pejuang alam Tiandan terkuat di 5 puncak hari ini. Jika kami bertiga tidak dapat menangani orang ini bersama-sama, aku khawatir kita tidak akan bisa menghadapinya juga. Aku tidak malu mengikuti yang mulia Putra Suci. Semuanya, jangan ragu, gunakan gerakan membunuhmu. Hancurkan orang ini. Setelah Yan Yu mengambil tindakan, dia berkata dengan dingin. Ekspresi Wen Fu dan Chu Yue menjadi gelap. Mereka semua tahu ini. Jika mereka bertiga tidak bisa berurusan dengan Lin Bai, maka jika tersiar kabar, itu pasti akan menjadi lelucon besar. Bang, bang, bang. Mereka bertiga mengambil tindakan, dan serangan yang kuat segera menghancurkan rantai penahan Lin Bai, menghancurkan naga api, dan mengenai dada Lin Bai pada saat yang bersamaan. Lin Bai segera terbang dan mendarat 100 meter jauhnya, membuat lubang besar di tanah. Di tubuh Lin Bai, tulang dada hancur total, meridian di tubuh rusak parah, 7 lubang berdarah, dan wajahnya sepucat kertas, seolah-olah dia adalah pasien yang akan segera meninggal. Sialan! Lin Bai dengan keras kepala bangkit dari tanah, matanya menunjukkan ketidakpedulian. Memegang pedang di kedua tangan, darah mengalir di pergelangan tangan Lin Bai, di pedang Ziyun dan pedang Qingge. Lin Bai berada dalam kondisi yang menyedihkan sehingga membuat orang merasa ngeri hanya dengan melihatnya. Hancurkan dia! Chu Yue meraung tajam dan bergegas menuju Lin Bai. Kamu ingin menghancurkanku, kamu tidak memenuhi syarat. Lin Bai meraung dengan marah, cahaya pedang di tangannya terbang, pedang terbang itu segera menebas, dan 3 gerakan pembunuhan melintas ke arah Chu Yue. Di bawah 3 gerakan pembunuhan Lin Bai, bahkan prajurit Dzogchen surgawi dan alam biasa akan merasa sulit untuk menolaknya. Huff, aku bilang aku akan menghancurkanmu hari ini, dan aku akan menghancurkanmu. Wen Ye mencibir. Melihat semua serangan Lin Bai mengarah ke Chu Yue, dia segera menemukan kelemahan Lin Bai dan melepaskan tembakan. Pergi. Pistolnya bersinar terang, seperti cahaya bintang, langsung menuju dantian Lin Bai. Tidak bagus. Rambut Lin Bai berdiri tegak, dan perasaan bahaya muncul di benaknya. Jidao Ice Sword Soul. Satu pedang, menyegel langit. Pada saat ini, ketika Wen Fu menembak perut Lin Bai, suara wanita yang dingin dan menusuk tulang meledak di udara. Tiba-tiba, pada saat ini, suhu di seluruh rumah Putra Suci turun dengan cepat turun di bawah titik beku. Selembar es mengembun di seluruh rumah Putra Suci. Angin dingin menyapu, dan energi pedang seputih es sepertinya datang dari langit. Sepanjang jalan, puluhan ribu kaki es membekukan bumi. Kemanapun energi pedang lewat, tidak ada sehelai rumput pun. Tumbuh di dunia. Arah pedang ini mengarah langsung ke Wen Yu. Siapa? Wen Ye tiba-tiba ketakutan oleh energi pedang yang sangat dingin ini, dan seluruh tubuhnya menjadi mati rasa, dan dia buru-buru mundur. Puff! Tapi ketika pedangnya menyerang, meskipun Wen Fu mundur tepat waktu, dia masih terluka oleh energi pedang. Energi pedang lewat dan gagal mengenai Wen Fu, namun lengan kiri Wen Fu masih membeku oleh udara dingin yang menggigit. Kemudian meledak dengan keras, dan es batu beterbangan. Roh bela diri transenden. Pada saat ini, Ye Jianjun, yang telah duduk di posisi tinggi dengan ekspresi tenang, segera mengubah ekspresinya ketika dia melihat energi pedang datang, dan melihat keluar rumah Putra Suci. Siapa? Siapa yang berani masuk ke rumah Putra Suci tanpa izin? Chu Yue dan Yan Yu berseru ketika mereka melihat Wen Fu terluka parah oleh pedang. Tiba-tiba,
Mereka melihat seorang wanita berpakaian putih dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Dia melompat turun dari atap yang jauh dan mendarat di samping Lin Bai. Dia menatap Chu Yue dan Yan Yu dengan mata acuh tak acuh. Bab 1147 Pedang Kaisar Merah. Lin Bai baru saja lolos dari tembakan hidup atau mati Wen Ye ketika dia melihat sosok cantik berpakaian putih muncul di depannya. Saya, secara alami akan menangani masalah ini di sini. Lin Bai mendongak dan berkata dengan ekspresi cemas di wajahnya. Sosok cantik berbaju putih ini jelas adalah Jian Ruohan. Jian Ruohan mendengar suara Lin Bai dan mengabaikannya. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat pria berambut putih Ye Jianjun dan berkata dengan dingin, Putra Suci yang bermartabat, buat rencana pembunuhan di rumah Putra Suci untuk membunuh seorang prajurit di alam Tian dan tingkat 6. Jika ini menyebar, saya khawatir itu akan merusak wajah Putra Suci. Ye Jianjun mengangkat kepalanya dan menatap Jian Ruohan, dan berkata dengan ringan, sepertinya kamu dan Lin Bai memiliki hubungan dekat. Sejak aku memberikan buah ascension kepadamu. Ye Jianjun melihat Jian Ruohan mengambil tindakan. Pada saat itu, dia merasa bahwa ini adalah kekuatan yang melampaui seni bela diri. Mengerikan. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan antara roh bela diri tingkat kaisar dan roh bela diri tingkat dewa. Semangat bela diri yang transenden memiliki kemungkinan tak terbatas. Apa? Roh bela diri transenden. Dia sebenarnya memiliki roh bela diri transenden yang sama dengan kakak senior Sengxi. Apakah Lin Bai ini bodoh? Bisakah buah kenaikan diberikan kepada siapapun sesuka hati? Wen Fu, Yan Yu, Chu Yuedu menatap Jian Ruohan dengan heran, dengan ketakutan, keterkejutan, keengganan, dan keserakahan di matanya. Mereka bertiga telah bersama Ye Jianjun selama bertahun-tahun, jadi mereka secara alami tahu tentang buah ascension dan roh bela diri transenden. Selain itu, mereka semua tahu bahwa sebagian besar pencapaian Ye Jianjun sebagai putra suci adalah karena semangat bela dirinya yang transenden. Dan orang yang memberikan kontribusi terbesar pada alasan mengapa Ye Jianjun bisa memperoleh roh bela diri yang transenden adalah Kehan. Kehanlah yang menemukan peluang dan memberitahu Ye Jianjun, dan Ye Jianjun mendapatkan buah kenaikan. Kehan telah menemukan 3 peluang untuk Ye Jianjun. Kesempatan pertama datang ketika Kehan menemukan tempat di mana Sekte Abadi Merah telah merekrut murid, dan meminta Ye Jianjun untuk pergi ke sana, dan menjadi anggota dari Sekte Abadi Merah. Pada kesempatan kedua, Kehan menemukan altar jiwa bela diri kedua dan memberitahu Ye Jianjun. Karena Ye Jianjun bergabung dengan Sekte Abadi Merah setelah generasi berikutnya dan sudah berstatus murid, Ye Jianjun membangkitkan roh bela diri kedua di dalamnya dan menangkapnya. Setelah dia kembali posisi putra suci. Pada saat yang sama, Ye Jianjun bertemu dengan roh senjata dari Sekte Abadi Merah di altar dan memberitahunya tentang Istana Penciptaan. Kesempatan ketiga adalah Kehan menemukan sisa-sisa murid langsung dari Sekte Abadi Merah. Murid langsung ini dianggap sebagai salah satu dari 3 teratas di Sekte Abadi Merah pada saat itu. Murid langsung ini baru saja memperoleh kesempatan untuk naik ke kualifikasi pohon suci, tetapi sayangnya pada saat itu perang iblis darah pecah, orang ini meninggal secara tragis, dan kualifikasi ini jatuh ke tangan Ye Jianjun. Ye Jianjun pergi ke pohon suci kenaikan, bertemu Chang Yun, dan mendapatkan buah kenaikan. 3 peluang ini bisa dianggap mengubah hidup Ye Jianjun. Dan semua ini adalah kesempatan yang ditemukan Kehan untuk Ye Jianjun. Kehan sangat menghormati Ye Jianjun. Apa yang kamu lakukan di sini? Lin Bai berkata dengan dingin. Jika aku tidak datang, kamu akan mati. Jian Ruo berkata dengan dingin. Berhenti bicara, Lin Bai, gunakan formasi pedang, ayo bertarung bersama. Jian Ruohan segera berkata sambil berpikir. Lin Bai mendongak dan melihat bahwa karena Jian Ruohan telah melakukan intervensi, sangat mustahil bagi Ye Jianjun untuk melepaskan Jian Ruohan dengan mudah. Karena dia sudah melakukan intervensi, dia tidak bisa lagi menghindari masalah ini. Baik, Lin Bai segera mengerahkan pikirannya dan terhubung dengan Jian Ruohan. Formasi pedang hati ke hati. Lin Bai dan Jian Ruohan memiliki hubungan spiritual. Kekuatan formasi pedang segera meledak. Segera, sosok Lin Bai dan Jian Ruohan melintas di luar rumah Putra Suci. Ingin pergi? Apakah kamu ingin datang ke rumah Sengxi dan pergi kapanpun kamu mau? Chu Yue dan Yan Yu sama-sama marah. Mereka berdua menggunakan keterampilan seni bela diri mereka untuk meledakkan punggung Jian Ruohan dan Lin Bai. Lin Bai dan Jian Ruohan melihat ke belakang, dan niat membunuh yang kuat segera memenuhi ujung pedang, membombardir Chu Yue dan Yan Yu. Formasi pedang telepati sangat meningkatkan efektivitas tempur Lin Bai dan Jian Ruohan. Dan Jidao Ice Sword Soul milik Jian Ruohan bahkan lebih kuat lagi. Setiap gerakan yang dia lakukan disertai dengan kekuatan es yang tak ada habisnya. Dengan satu serangan pedang, dunia langsung dibekukan oleh es. Bang bang. 2 suara keras menyebar.
Chu Yue dan Yan Yu yang sedang mengejar Lin Bai dan Jian Ruohan langsung dipukul mundur oleh pedang Lin Bai dan Jian Ruohan. Mereka terjatuh 100 meter jauhnya, muntah darah, dan wajah mereka penuh kejutan dan ketakutan. Bagaimana ini mungkin? Kenapa kekuatan mereka berlipat ganda dalam sekejap? Setelah Chu Yue dan Yan Yu mendarat, ekspresi ketakutan muncul di wajah mereka. Ternyata itu adalah formasi pedang telepati dari Akademi Formasi Tao. Ditambah dengan semangat bela diri transenden wanita ini, tidak heran Chu Yue dan Yan Yu bukanlah tandingannya. Pria berambut putih Ye Jianjun berdiri dari kursinya, dengan cahaya dingin di wajahnya. Tabrakan. Suara tajam menyebar, dan pedang tajam tiba-tiba muncul di tangan Ye Jianjun. Pedang tajam ini seluruhnya berwarna putih dan memancarkan fluktuasi kekuatan yang menakutkan. Senjata yang sangat ampuh. Senjata yang sangat bela diri di tangan Ye Jianjun disebut pedang Kaisar Merah. Pedang Kaisar Merah memiliki asal-usul yang luar biasa dan dianggap sebagai senjata bela diri yang sangat terkenal di Sekte Abadi Merah. Dengan karakter, Merah, dari Sekte Abadi Merah sebagai nama belakangnya dan karakter, Huang, dari Kaisar sebagai namanya, dapat dibayangkan betapa kuatnya pedang ini. Pedang Kaisar Merah menduduki peringkat 10 besar dalam daftar senjata seni bela diri terhebat dari Sekte Abadi Merah. Tetap, Ye Jianjun mengeluarkan pedang Kaisar Merah, berkata dengan dingin, dan menebas dengan pedang. Energi pedang yang menakutkan merobek langit dan menyerang punggung Lin Bai dan Jian Ruohan. Ye Jianjun telah mengambil tindakan. Mata Lin Bai menjadi gelap. Bisakah pedang biasa memiliki kekuatan yang begitu kuat? Wajah Jian Ruohan berubah ketakutan. Lin Bai, kamu duluan, aku akan menghentikannya. Jiwa pedang es tertinggi. Segel langit dengan satu pedang. Jian Ruohan berbalik, dan roh bela diri yang transenden segera muncul di atas kepalanya. Potong udara dengan satu pedang. Ye Jianjun tersenyum dingin, saya kira Anda baru saja memperoleh roh bela diri transendensi belum lama ini. Tidak heran, Anda tidak ahli dalam menggunakannya. Jika saya membiarkan Anda mengenalnya selama beberapa tahun, saya khawatir Anda tingkat kultivasi saat ini sudah cukup untuk melawanku. Sayang sekali kamu terlalu lemah di hadapanku sekarang. Ye Jianjun segera melangkah maju dan menyerang dengan pedang, langsung menghancurkan serangan Jian Ruohan. Pada saat yang sama, energi pedang tak terbatas meraung dan menyerang. Pedang itu mengenai dada Ruohan. Puff! Jian Ruohan seperti kupu-kupu dengan sayap patah, jatuh ke tanah dengan menyedihkan, muntah darah, dan banyak bekas pedang di tubuhnya. Darah yang meluap langsung mewarnai pakaian putih Jian Ruohan menjadi merah. Ruohan! Lin Bai buru-buru berteriak. Ayolah Lin Bai, kita bukan tandingannya. Jian Ruohan buru-buru berteriak kepada Lin Bai. Saat dia bertarung dengan Ye Jianjun, dia merasa bahwa meskipun Lin Bai bergabung dengannya, dengan formasi pedang dan seni bela diri yang transenden, mereka tidak akan bisa mengalahkannya. Tidak mungkin menjadi lawan Ye Jianjun. Ye Jianjun mengalahkan Jian Ruohan dan berkata dengan dingin, kamu juga memiliki jiwa bela diri yang transenden, dan saya juga memiliki jiwa bela diri yang transenden. Tapi tidak ada ruang untuk dua harimau di gunung ini. Saya hanya dapat memiliki jiwa bela diri yang transenden di atas 5 puncak. Jadi, kamu mati saja. Ye Jianjun menatap Jian Ruohan dengan ekspresi galak di wajahnya, memancarkan niat membunuh, dan bergegas pergi. Pedang ini secepat kilat dan sekuat harimau, sangat mustahil bagi Jian Ruohan untuk menolaknya. Sialan, Lin Bai tampak cemas. Dia mengeluarkan pedang tajam dari tas penyimpanannya tanpa meninggalkan ruangan, memutarnya dengan seluruh kekuatannya, dan menebas Jian Ruohan dengan satu pedang. Sinar cahaya pedang mencapai langit dan bumi diarahkan ke Ye Jianjun dan menebasnya. Ye Jianjun dikejutkan oleh kekuatan cahaya pedang. Dia menoleh ke belakang dan melihat pedang diambil dari tangan Lin Bai, dengan sedikit keterkejutan di wajahnya, pedang hati kaisar. Mengapa pedang hati kaisar Li Ze ada di tanganmu? Bab 1148 Kekuatan Pedang Hati Kaisar. Pedang hati kaisar. Bagaimana pedang hati kaisar Li Ze bisa ada di tanganmu? Melihat pedang hati kaisar, wajah Ye Jianjun menunjukkan kengerian yang luar biasa. Mungkin Lin Bai tidak mengetahui keluhuran pedang hati kaisar, tapi Ye Jianjun mengetahuinya dengan sangat baik. Pedang kaisar merah di tangan Ye Jianjun hanya bisa menduduki peringkat ke-10 dalam peringkat asli senjata spiritual paling kuat dari Sekte Abadi Merah. Pedang hati kaisar berada di peringkat ketiga. Li Ze adalah murid langsung biasa dari Sekte Abadi Merah, tetapi keberuntungannya memang luar biasa. Dia benar-benar menemukan besi ilahi hati kaisar yang legendaris, dan mengundang ahli pemurnian senjata paling kuat di Sekte Abadi Merah pada saat itu. Sebuah pedang adalah dibuat. Begitu pedang ini keluar, pedang ini langsung menduduki peringkat ketiga dalam daftar senjata seni bela diri terhebat. Misalnya, bendera terlarang, labu api giok, dan baju perang api darah di tangan Lin Bai sekarang, serta sarung tangan di tangan Chu Yue, dan tombak berharga di tangan Wen Ye, meskipun semuanya adalah senjata seni bela diri yang luar biasa.
Peringkat mereka telah berubah. Setelah lebih dari 100 orang, dalam hal kekuatan, mereka masih jauh dari mampu bersaing dengan pedang Kaisar Merah dan pedang Hati Kaisar. Dan nama Li Ze dengan cepat diingat oleh semua murid langsungnya. Dengan pedang dari Hati Kaisar Xin, cahaya pedang mencapai langit, dan kekuatan mengerikan dari senjata spiritual bela diri yang ekstrim segera meledak, menyerang Ye Jianjun, dan langsung memenggal kepala Ye Jianjun. Kamu benar-benar membuatku semakin terkejut. Aku tidak menyangka kamu akan menemukan pedang Hati Kaisar Li Ze. Mata Ye Jianjun menunjukkan keserakahan, bahkan jika pedang Hati Kaisar telah patah, jika aku mendapatkannya, aku bisa perbaiki dia. Pada saat itu, pedang Hati Kaisar ada di tangan Li Ze. Banyak prajurit dari Sekte Abadi Merah mengatakan bahwa itu adalah hadiah kekerasan dari surga. Dan sekarang setelah kamu menemukan pedang Hati Kaisar, itu adalah sama seperti hadiah kekerasan dari surga. Berikan pedang Hati Kaisar kepadaku agar aku bisa melepaskan kekuatannya yang sempurna. Ye Jianjun tampak garang dan menyerang Lin Bai. Lin Bai memandang pedang Hati Kaisar dengan ekspresi kesakitan di wajahnya. Pedang Hati Kaisar telah patah dan hanya dapat melakukan 3 serangan. Setelah 3 kali, pedang itu akan hancur total. Bahkan jika ahli pemurnian senjata datang, dia tidak akan dapat menyelamatkannya. Jadi Lin Bai berpikir bahwa sebelum dia bisa memperbaiki pedang Hati Kaisar, dia tidak akan mengeluarkan pedang Hati Kaisar dan menggunakan metode serangannya. Tapi sekarang menghadapi Ye Jianjun, Lin Bai berada di bawah terlalu banyak tekanan, dan bahkan ada kemungkinan kematian. Lin Bai tidak peduli tentang itu, dan langsung mengeluarkan pedang Hati Kaisar dan membunuh Ye Jianjun. Pedang tertinggi, satu pemikiran di dalam hati pedang. Lin Bai menyambar pedang Hati Kaisar dan menyerang Ye Jianjun dengan satu serangan. Kekuatan pedang Hati Kaisar meledak sepenuhnya. Itu adalah pedang kedua dari pedang Hati Kaisar setelah digunakan, semakin banyak retakan pada pedang Hati Kaisar. Gemuruh. Bentuk ke-8 dari pedang tertinggi, jantung pedang itu menebas dengan pikiran yang menakutkan. Mengaduk cahaya langit dan bumi. Dengan sapuan pedang, kekuatan senjata spiritual Jiwu meledak dengan seluruh kekuatannya, dan energi pedang yang menembus langit dan bumi mengalir keluar, hampir meratakan rumah Putra Suci di belakang Ye Jianjun dengan satu serangan pedang. Seluruh istana Putra Suci runtuh dengan hebat. Di puncak pertama, terdengar suara keras yang memekakkan telinga. Pada saat ini, di 5 puncak Miracle Ridge, banyak murid keluar dari tempat tinggal mereka dan menatap puncak pertama dengan kaget. Mungkinkah orang super kuat di alam Feitian telah memasuki puncak kelima? Ada banyak puncak kedua, ketiga, keempat dan kelima. Semua prajurit melihat ke puncak pertama dan berseru. Di rumah Putra Suci, Chu Yue, Yan Yu, dan Wen Fu semuanya tercengang oleh pedang Lin Bai. Dia benar-benar memiliki kekuatan yang begitu kuat. Keberuntungan orang ini sungguh luar biasa. Ya, mereka bertiga berseru serempak. Di rumah Putra Suci, asap dan debu setinggi ribuan kaki bergulung. Lin Bai jatuh ke tanah, terluka parah dan tampak pucat. Jika pedang ini tidak dapat membunuh Ye Jianjun, kecuali benih iblis mekar hari ini, Jian Ruohan dan aku pasti akan mati. Lin Bai jatuh di samping Jian Ruohan dan berkata dengan ekspresi menyakitkan. Dengan serangan pedang tadi, Lin Bai membuat gerakan putus asa. Dia melepaskan seluruh energi spiritualnya dan melepaskan pedang yang menghancurkan langit dan bumi. Ini adalah serangan pedang terakhir Lin Bai. Di dalam asap, sesosok tubuh perlahan-lahan keluar. Bentuk ke-8 dari pedang tertinggi, sebuah pemikiran di jantung pedang. Pedang Hati Kaisar Li Ze. Buah kenaikan. Lin Bai, harus kukatakan, kamu adalah yang terkuat yang pernah kulihat sejak aku naik ke posisi Putra Suci. Seorang pejuang yang memiliki keberuntungan paling banyak. Aku bahkan berani percaya bahwa keberuntunganmu pasti tidak kalah dengan milikku. Jika aku memberimu waktu, mungkin kamu benar-benar bisa menantangku. Kemungkinan. Di dalam asap, sosok itu keluar selangkah demi selangkah. Jian Ruohan dan Lin Bai keduanya mendongak. Asapnya menyebar, memperlihatkan sosok Ye Jianjun. Apa? Lin Bai memandang Ye Jianjun dengan tidak percaya. Jian Ruohan juga tampak terkejut, pedang Lin Bai yang begitu kuat barusan tidak melukai Ye Jianjun sama sekali. Ye Jianjun berjalan keluar dari asap, ditutupi pakaian putih dan rambut putih, tidak ternoda oleh debu halus, tidak ada bekas luka di tubuhnya, bahkan di tubuhnya pakaian putihnya masih utuh. Serangan pedang mengerikan Lin Bai barusan bahkan tidak melukai bulu Ye Jianjun. Seberapa kuat Putra Suci ini? Jian Ruohan dan Lin Bai menatap Ye Jianjun dengan ketakutan di mata mereka. Lin Bai tersenyum tak berdaya. Kesenjangannya terlalu besar. Tidak hanya kesenjangan kekuatan, tetapi kesenjangan dalam budidaya juga terlalu besar. Bahkan jika Lin Bai menggunakan teknik kehancuran hebat, dia mungkin bukan lawan Ye Jianjun. Putra Suci ini mungkin akan mencapai alam terbang. Roh bela diri transendensi, 5 puncak terlalu kecil, hanya aku yang cukup. Ye Jianjun memandang Jian Ruohan dan berkata sambil tersenyum dingin. Pedang Hati Kaisar,
harta karun yang luar biasa, jika jatuh ke tanganmu, itu hanyalah hadiah dari surga. Ye Jianjun menatap Lin Bai lagi dan berkata dengan dingin. Hari ini tepat. Kalian berdua telah sampai di depan pintu, jadi aku akan mengurusnya bersama. Ye Jianjun mengangkat pedangnya, dan cahaya pedang dingin langsung menuju ke arah Lin Bai dan Jian Ruohan. Lin Bai tersenyum pahit, kamu seharusnya tidak datang. Jian Ruohan terdiam, apakah kamu mengkhawatirkanku, atau apakah kamu merasa bersalah karena menyakiti teman-temanmu? Lin Bai tersenyum dan berkata, apakah ada bedanya? Kata Jian Ruohan dia berkata dengan tenang, perbedaannya sangat besar. Mengkhawatirkan saya mungkin bukan karena kekhawatiran tentang teman, tetapi hanya karena mereka menyakiti teman. Kamu, Lin Bai memandang Jian Ruohan. Jian Ruohan hampir mengerti apa yang dia katakan, dan Lin Bai merasa tidak berdaya. Apapun yang terjadi, aku tidak akan membiarkanmu mati hari ini. Aku, Lin Bai, telah membunuh banyak orang seperti yang telah kulakukan, tapi aku, Lin Bai, bertanya pada diriku sendiri, orang-orang yang kubunuh semuanya pantas mati, dan aku, Lin Bai, lakukan hal-hal yang layak bagi langit dan bumi. Entah itu teman, kerabat, atau kekasih, aku, Lin Bai, tidak ingin melibatkan siapapun. Ye Jianjun, orang yang ingin kamu bunuh adalah aku. Itu tidak ada hubungannya dengan orang lain. Hari ini, ayo bertarung sampai mati. Lin terlepas dari luka di dalam tubuhnya, Bai berdiri dari tanah dengan daya tahan yang tinggi. Di pupil Lin Bai, cahaya butiran beras merah berangsur-angsur menjadi lebih terang. Itu adalah sebuah benih, dan sekarang ada kuncup hijau di benih itu. Ye Jianjun, hentikan. Pada saat ini, teriakan keras tiba-tiba datang dari luar rumah Putra Suci, dan sebuah tangan besar yang segera menutupi langit. Menyerang, memukul ujung pedang Ye Jianjun, menjatuhkan Ye Jianjun. Ye Jianjun melangkah mundur dan berbalik untuk melihat seorang pria parubaya berpakaian hitam mendekat dengan cepat. Tuan Kang Qiao. Ye Jianjun berteriak dengan ekspresi dingin. Bab 1149 para pemimpin tertinggi Miracle Ridge berkumpul. Sebuah tangan besar menutupi langit, menekan ke bawah di udara, mengenai ujung pedang Ye Jianjun, dan menjatuhkannya. Tuan Puncak Kang Qiao. Ye Jianjun melangkah mundur, menatap pria parubaya berpakaian hitam, dan berteriak dengan ekspresi dingin. Di kejauhan, salah satu dari 5 Master Puncak, Kang Xiao, Kang Xiyun, dan Kang Yiyang sedang berjalan bersama. Wajah Kang Xiao dipenuhi rasa dingin. Kang Yiyang dan Kang Xiyun bergegas menemui Lin Bai dan Jian Ruohan. Lin Bai, Nona Jian Ruohan, kamu baik-baik saja? Kang Yiyang bertanya dengan tergesa-gesa. Kakak senior Lin Bai, Kang Xiyun melihat luka serius di tubuh Lin Bai, dan langsung terlihat khawatir. Ketika Lin Bai melihat Kang Xiao datang, dia segera menghela nafas lega, dan iblis di matanya terdiam lagi. Kang Xiao berjalan perlahan, menatap Lin Bai dan Jian Ruohan, lalu berkata kepada Ye Jianjun, anak suci, aturan Miracle Ridge adalah kamu tidak diperbolehkan membunuh orang di 5 puncak. Bahkan jika kamu seorang suci nak, kamu tidak akan berani melakukan ini. Melanggar aturan Miracle Ridge. Ye Jianjun tersenyum dingin, Tuan Kang Xiao selalu hidup dalam isolasi. Mengapa dia harus datang ke air berlumpur saya hari ini? Kata Kang Xiao, Lin Bai sangat tertarik dengan keluarga Kang saya. Jika Anda memiliki bantuan yang besar, keluarga Kang saya selalu bertindak dengan niat untuk membalas permusuhan dan membalas budi apapun. Ye Jianjun berkata dengan dingin, Tuan Kang Qiao menyinggung saya, Ye Jianjun, karena Lin Bai. Tuan Kang Qiao benar-benar memikirkannya. Kang Xiao berkata dengan dingin, haha, mungkinkah aku datang hari ini dan Putra Suci masih berpikir bahwa aku belum berpikir cukup jernih. Jika aku benar-benar belum berpikir jernih, maka aku tidak akan datang. Kang Xiaohe berkata dengan dingin. Wajah Ye Jianjun menjadi dingin. Kang Xiao benar. Jika dia tidak berpikir jernih, maka ketika Kang Xiyun pergi mencarinya, dia hanya perlu membuat alasan dan menunda datangnya selama beberapa menit. Terlambat. Ini tidak ada hubungannya dengan Kang Xiao. Tetapi ketika Kang Xiao datang menemuinya, dia datang ke Istana Putra Suci tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Jelas sekali, Kang Xiao berpikir lebih jernih dari siapapun. Lin Bai, Kang Xiao harus menyelamatkannya. Entah itu untuk Kang Yiyang dan Kang Xiyun, atau semboyan leluhur keluarga Kang, balas dendam harus dibalas, dan kebaikan harus dibalas, Kang Xiao harus menyelamatkan Lin Bai. Sungguh keluarga Kang yang harus membalas setiap musuh dan membalas kebaikan. Ye Jianjun menatap Kang Xiao dan tersenyum dingin, Tuan Kang Xiao, bagaimana jika saya harus membunuh mereka berdua hari ini? Tuan Kang Xiao berencana melakukannya. Apakah kamu ingin berdebat denganku? Ye Jianjun mengangkat pedang Kaisar Merah, penuh dengan niat membunuh. Lin Bai melihat pemandangan ini dengan kaget, sangat ketakutan. Setelah Kang Xiao tiba di samping Lin Bai, Ye Jianjun akan menyerah, tapi dia tidak menyangka Ye Jianjun akan berani menantang Kang Xiao secara langsung.
Wajah Kang Xiao penuh dengan kedinginan, saya sudah lama mendengar bahwa keterampilan pedang putra suci dapat mencapai para dewa. Kang sudah lama ingin meminta nasihat. Saya hanya punya waktu luang hari ini. Jika putra suci bersikeras karena mempunyai keinginannya sendiri, jangan salahkan Kang karena bersikap kasar. Benarkah? Saya juga mendengar bahwa sebelum Tuan Kang Kiao mengambil posisi guru puncak, lebih dari 100 tahun yang lalu, Tuan Kang Kiao juga merupakan putra suci dari 5 puncak, kan? Saya juga ingin meminta nasihat. Seberapa kuat putra suci dari 100 tahun yang lalu? Ye Jianjun berkata dengan suara dingin sambil menatap Kang Xiao dengan cahaya pedang tak berujung di kata-katanya. Ketika Jian Ruohan mendengar ini, dia langsung berseru, ternyata penguasa puncak Kang Kiao sebenarnya adalah putra suci 100 tahun yang lalu. Lin Bai juga sangat terkejut, saya tidak menyangka bahwa penguasa puncak Kang Kiao, yang biasanya begitu ramah dan bersahabat, tidak sebaik dia 100 tahun yang lalu. Yang mulia putra suci. Kang Xiao, berpakaian hitam, menatap Ye Jianjun dengan dingin. Di lapangan, badai berangsur-angsur berkumpul. Anginnya kencang. Niat membunuh itu seperti ular berbisa, bersembunyi di kegelapan, dan bisa menerkam kapan saja. Itu terlalu kuat. Momentum seperti ini saja bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh alam Feitian biasa. Lin Bai menatap Kang Xiao dan Ye Jianjun dengan mata yang dalam. Kang Xiao, putra suci 100 tahun yang lalu, sekarang menjadi salah satu dari 5 penguasa puncak. Ye Jianjun, putra suci tertinggi, yang kekuatan tempurnya mencapai para dewa. Setelah kedua orang ini bertarung, saya khawatir ini akan menjadi pertarungan puncak di antara 5 puncak dalam 1 abad. Tepat ketika Ye Jianjun dan Kang Xiao akan berhadapan dengan Mei Mang. Sebuah suara datang, putra suci Ye Jianjun, bisakah kamu melupakan masalah hari ini demi aku, seorang wanita tua? Ketika Kang Xiao dan Ye Jianjun mendengar suara ini, mereka sedikit terkejut dan tiba-tiba menoleh ke belakang. Di luar rumah putra suci, seorang wanita tua dengan tongkat berkepala naga datang. Di sebelah wanita tua ini, diikuti seorang wanita cantik berbaju kuning, yang memandang Ye Jianjun dengan ekspresi acuh tak acuh. Senior Wen Yu, apakah kamu khawatir? Ye Jianjun menatap wanita tua itu dengan senyum sembrono di wajahnya. Lin Bai. Wanita cantik di sebelah wanita tua itu melihat Lin Bai terbaring di tanah dan berlari dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Xiao Xiao, aku bisa bertemu denganmu sekali sebelum aku mati. Hidup ini sudah cukup. Lin Bai memandang wanita cantik ini dengan senyum cerah di wajahnya, ingat, setelah aku mati, tas penyimpananmu akan bersamamu. Kamu harus mengambilnya. Benda-benda di dalamnya sangat berharga dan akan sangat berguna bagimu di masa depan. Jika kamu memiliki waktu luang di masa depan, bantu aku menemukan orang tuaku dan beritahu mereka bahwa Lin Bai tidak berbakti. Lin Bai menatap melihat Bai Xiao Xiao, dia berkata perlahan. Ketika Bai Xiao Xiao mendengar kata-kata Lin Bai, dia tidak bisa menahan tangisnya, brengsek, apakah kamu memberitahuku tentang pemakamanmu? Jangan khawatir, selama nenekku ada di sini hari ini, tidak ada yang bisa membunuhmu. Bai Xiao Xiao berbalik. Dia menatap Ye Jianjun, dengan niat membunuh di matanya. Tuan Puncak Wen Yu, Anda juga di sini, Kang Xiao membungkuk pada wanita tua itu. Wanita tua itu mengangguk sambil tersenyum, bukankah Tuan Kang Kiao juga ada di sini? Masalah ini awalnya tidak ada hubungannya dengan Tuan Kang Kiao, tetapi Tuan Kang Kiao masih di sini, jadi mengapa saya tidak bisa datang? Lin Bai, kami memiliki hubungan yang sangat dekat, bagaimana saya bisa melihatnya meneteskan air mata di masa depan? Wanita tua itu tersenyum sedikit. Kang Xiao tersenyum dan berkata, keluarga Kang saya tidak suka berhutang pada orang. Kita harus membalas musuh manapun dan membalas kebaikan apapun. Ini adalah semboyan leluhur keluarga Kang. Lin Bai sangat baik kepada keluarga Kang saya. Hari ini, selama saya masih bernafas, Lin Bai tidak akan mati. Wen Yue terkekeh dan berkata, saya selalu mengagumi perilaku keluarga Kang. Ketika Tuan Kang masih di sana, saya mengunjunginya berkali-kali. Tuan, Kang bahkan pernah berniat membiarkanku menikah denganmu. Ketika Kang Xiao mendengar ini, dia langsung tersenyum pahit, hahaha, jika aku bisa menikah dengan Tuan Puncak Wen Yu, orang tuaku akan sangat bahagia. Sayang sekali, Tuan Puncak Wen Yu tidak bisa melepaskan dunia fana. Ketika Kang Xiao memikirkan hal ini, masih ada sedikit kesedihan, dan ketika dia melihat ke arah Wen Yue, seorang wanita tua dengan kerutan di wajahnya, masih ada kekaguman di wajahnya. Wen Yue tersenyum sedikit, jika pemimpin puncak Kang Xiao ingin mengenang masa lalu, dia akan punya banyak waktu di masa depan, jadi dia mungkin juga ingin menyelesaikan masalah yang ada di depannya. Kang Xiao juga kembali ke akal sehatnya dan menatap Ye Jianjun. Ye Jianjun memandang Kang Xiao dan Wen Yue dengan cibiran di wajahnya. Putra suci Ye Jianjun, apa pendapatmu tentang saranku tadi? Wen Yue memandang Ye Jianjun dan bertanya.
Ye Jianjun mencibir, Tuan Puncak Wenyu ingin aku melepaskan Lin Bai. Wen Yue mengangguk. Ye Jianjun tersenyum dingin saat ini dan belum menjawab. Pada saat ini, ada ledakan menggelegar di udara, dan suara menggelegar terdengar, saya benar-benar tidak tahan lagi, dan apapun penyebab masalahnya, Lin Bai dan Jian Ruohan mengambil tindakan di rumah Sengxi. Mereka telah melanggar aturan Miracle Ridge. Jika kita membiarkan mereka pergi begitu saja, lalu di manakah keagungan Miracle Ridge? Di manakah keagungan Putra Suci? Jika tren seperti itu terbentuk, akankah murid-murid lain akan tidak bahagia? Datang ke rumah Putra Suci untuk menimbulkan masalah. Setelah suara gemuruh datang, seorang pria berpakaian emas muncul di reruntuhan rumah Putra Suci. His! Melihat orang ini, mata Wen Yue dan Kang Xiao menyusut, menunjukkan kengerian. Kepala sekolah tertinggi, Zhao Longtu. Ketika Lin Bai melihat pria berjubah emas ini, wajahnya segera menunjukkan ekspresi suram. Bab 1153 pemimpin tertinggi ada di sini secara langsung. Angin kencang bertiup, dan seorang pria berjubah emas muncul di reruntuhan rumah Putra Suci. Ketika orang ini muncul, dunia segera dipenuhi dengan aura kekuatan yang menakutkan, seolah-olah dia adalah binatang purba yang baru saja bangun setelah tidur selama ribuan tahun. Kepala sekolah tertinggi, Zhao Longtu. Ketika Lin Bai melihat pria berjubah emas, ekspresi suram segera muncul di wajahnya. Bahkan Kang Xiao dan Wen Yue terlihat jelek saat melihat Zhao Longtu. Saya telah bertemu dengan kepala sekolah tertinggi, Wen Yu dan Kang Xiao membungkuk dan memberi hormat. Murid telah bertemu dengan Maha Guru, Ye Jianjun juga memberi sedikit hormat dengan tangan ditangkupkan. Zhao Longtu mengangguk sedikit, maafkan saya, anak suci, tidak perlu panik. Saya telah membuat keputusan tentang masalah ini untuk Anda hari ini. Tren seperti itu harus dicekik dengan kekuatan. Bagaimana menurut Anda? Kamu, Wu Huan adalah penguasa tertinggi. Zhao Longtu mengalihkan pandangannya dan melihat ke dalam kegelapan ke samping. Mendengar kata-kata Zhao Longtu, yang lain ketakutan dan tampak ngeri. Kepala sekolah Ye Wu Huan juga ada di sini. Tapi kenapa dia tidak muncul? Ya Tuhan, sosok berpangkat tinggi di punggung Bukit Senji yang biasanya menghilang tanpa melihat naga, penguasa 5 puncak, yang tertinggi kepala sekolah, sebenarnya muncul pada saat ini. Begitu banyak orang. Chu Yue dan Yan Yu sama-sama memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka. Saat Zhao Longtu melihatnya, Wen Yue dan Kang Xiao juga melihat ke dalam kegelapan. Dalam kegelapan itu, Ye Wu Huan, mengenakan jubah naga piton hitam, perlahan berjalan keluar dengan ekspresi acuh tak acuh dan keagungan di wajahnya. Selain Ye Wu Huan, ada dua wanita. Seorang pria mengenakan rok panjang Xing Yi dan berkulit polos. Satu lagi yang berwarna merah menambah warna dan tampak menakjubkan. Kedua wanita ini jelas adalah Ye Suxin dan Hong Su. Setelah Ye Suxin mengikuti Ye Wu Huan, dia bahkan tidak melihat ke arah Lin Bai, malah Hong Su melihat ke arah Lin Bai 2 kali lagi. Saya telah bertemu dengan Maha Guru Ye Wu Huan. Wen Yue dan Kang Xiao memberi hormat pada Ye Wu Huan. Saya telah bertemu dengan Maha Guru Ye Wu Huan. Ye Jianjun juga memberi hormat pada Ye Wu Huan. Zhao Longtu melihat wajah suram Ye Wu Huan dan berkata sambil tersenyum tipis, kepala sekolah Ye Wu Huan, secara logika, kejadian ini terjadi di Wu Feng, dan Anda adalah kepala sekolah yang bertanggung jawab mengelola Wu Feng, jadi itu tidak boleh terserah saya. Campur tangan. Tetapi kamu datang ke sini lebih awal, tetapi kamu bersembunyi secara rahasia, yang membuatku sedikit cemas. Apakah kepala sekolah Ye Wu Huan memiliki hubungan pribadi dengan Lin Bai? Apakah kamu ingin menyukai Lin Bai? Zhao Longtu bertanya dengan dingin. Ye Wu Huan berkata dengan ringan, saya tidak memiliki kontak dengan Lin Bai. Hanya saja saya melihat kepala sekolah Zhao Longtu tiba sekarang, dan saya sangat penasaran. Jika Anda baik-baik saja, mengapa Anda datang ke Wu Feng? Halaman ke-9 dan Wu Feng, meskipun kita tidak berjauhan, tapi kamu dan aku masing-masing menjalankan tugas kita. Logikanya, jika Wu Feng tidak mengalami pukulan telak, sebagai pemimpin Akademi ke-9, kamu seharusnya tidak datang ke Wu Feng. Ye Wu Huan berkata ringan, haha, ada suara yang sangat keras di 5 puncakmu. Bahkan jika saya tuli, saya pasti mendengarnya. Tapi begitu saya datang, saya melihat ketidakadilan seperti itu. Bagaimana saya bisa berdiri dan menonton? Kata Zhao Longtu dengan dingin. Ye Wu Huan palem, guru, apa yang akan kamu lakukan dengan Lin Bai hari ini? Jika Tuan Ye Wu Huan tidak bisa melakukannya, saya bisa melakukannya untukmu. Ye Wu Huan terdiam saat mendengar kata-kata Zhao Longtu. Karena Ye Wu Huan mengetahui bahwa Ye Suxin sedang memegang lengannya, dan tangan Ye Suxin menjadi lebih kuat setelah mendengar kata-kata Zhao Longtu. Ye Wu Huan tahu bahwa Ye Su mengkhawatirkan Lin Bai. Semua mata tertuju pada Ye Wu Huan. Sekarang 2 dari 3 guru tertinggi Miracle Ridge telah tiba, sekarang saatnya bagi guru tertinggi untuk membuat keputusan. Hidup dan mati Lin Bai semuanya ada dalam kata-kata Ye Wu Huan. Lin Bai,
kata Ye Wuhuan. Hati Ye Suxin segera menegang dan dia menatap Ye Wuhuan. Ye Wuhuan memandang Ye Suxin, menyipitkan matanya sedikit, dan berkata dengan tenang, seperti yang dikatakan kepala sekolah Zhao Longtu. Tidak peduli apa penyebabnya, Lin Bai dan Jian Ruohan masuk ke rumah putra suci tanpa izin, yang sudah merupakan kejahatan. Pelanggaran berat. Jika tren ini tidak ditekan pada waktunya, di manakah keagungan Miracle Ridge kita dan keagungan putra suci? Ketika Zhao Longtu mendengar ini, dia segera tersenyum dan berkata, kepala sekolah Ye Wuhuan memang adalah kaisar dari dinasti Seng Ye. Gaya aktingnya memang jelas, karena ini sudah merupakan hasil pertimbangan cermat kepala sekolah Ye Wuhuan. Lalu saya menyarankan agar Lin Bai dan Jian Ruohan dieksekusi. Karena ini adalah rumah putra suci, maka putra suci harusnya ambil tindakan. Zhao Longtu memandang Ye Jianjun dan berkata. Ye Jianjun terkekeh dan berkata, seharusnya begitu, saya tidak punya alasan. Ketika Lin Bai dan Jian Ruohan mendengar kata-kata ini, wajah mereka langsung menunjukkan kemarahan. Ayah, ayah, Ye Suxin menatap Ye Wuhuan dengan mata terbelalak. Wajah Ye Wuhuan acuh tak acuh dan tidak menunjukkan belas kasihan. Pada saat ini, hati Ye Suxin terasa seperti dihancurkan tanpa ampun oleh tangan Ye Wuhuan. Fiuh. Tiba-tiba pada saat ini, cahaya pedang terang jatuh dari langit. Cahaya pedang itu terang dan menarik perhatian semua orang di ruangan itu. Cahaya pedang ini jatuh di samping Lin Bai, diikuti oleh sekelompok besar prajurit. Sudahkah kamu bertanya padaku tentang murid yang ingin membunuh Akademi Pedangku, Zhao Longtu dan Ye Wuhuan? Ketika cahaya pedang jatuh, suara seorang lelaki tua segera menyebar. Di bawah cahaya pedang ini, sosok keempat lelaki tua itu terungkap. Senior Du Guyun. Jian Ruohan berteriak kaget, ada juga Penatua Peiji, Penatua Lin Baoyu, dan Penatua Sue Qing. Du Guyun, salah satu dekan Akademi Pedang, juga merupakan salah satu dari 3 master tertinggi Miracle Ridge. Peiji, Lin Baoyu, dan Sue Qing semuanya adalah tetua berpangkat tinggi di Akademi Kendo. Chu Yue melihat penampilan Du Guyun dan segera berseru, ya Tuhan. Apa asal-usul Lin Bai? Dia sebenarnya menarik 3 guru tertinggi untuk tampil bersama. Bahkan ketika kakak senior Ye Jianjun merebut posisi putra suci, tidak ada pertempuran sebesar ini. 3 guru tertinggi sebenarnya ada di sini. Ya, dan guru tertinggi Du Guyun, yang tidak pernah ikut campur dalam urusan Miracle Ridge, sebenarnya ada di sini. Yan Yu dan Wen Fu datang satu demi satu yang lain ngeri. Ketika Ye Wuhuan melihat Du Guyun datang, dia langsung terdiam lagi, ada cahaya terang di matanya, dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Zhao Longtu mendengus dingin dan berkata, hah, Du Guyun, Lin Bai masuk ke rumah putra suci tanpa izin. Bukankah dia harus dihukum? Ketika kamu berbicara seperti ini, apakah kamu ingin melindungi Lin Bai? Du Guyun melihat ke arah Zhao Longtu dengan senyuman di wajahnya dan tersenyum. Berkata, ya, saya hanya ingin melindungi Lin Bai, apa? Zhao Longtu, apa yang kamu inginkan? Apakah kamu ingin bertarung denganku? Du Guyun, beraninya kamu. Mendengar jawaban belak-belakan Du Guyun, Zhao Longtu sangat marah hingga 7 lubangnya dipenuhi asap. Jika kamu ingin melindungiku, maka kamu dapat melindungiku, mengapa kamu harus mengatakannya secara langsung? Zhao Longtu sangat marah sehingga dia tidak bisa berkata-kata. Du Guyun berkata dengan dingin, Lin Bai adalah satu-satunya prajurit yang telah memahami pedang tertinggi secara lengkap selama ratusan tahun. Bahkan jika aku, Du Guyun, mempertaruhkan nyawaku, aku tidak bisa membiarkanmu membunuh Lin Bai. Hari ini Lin Bai, bahkan jika itu adalah kejahatan besar, aku, Du Guyun, akan melindungimu. Suara keras Du Guyun mencapai telinga Ye Wuhuan dan Zhao Longtu.